Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari yang selalu hadir di dalam hidup kami. Tidak pernah kami minta, tidak usah kami minta, tidak usah kami perintahkan, tidak usah kami upayakan. Tetapi janji Tuhan selalu baru setiap hari, seperti fajar yang muncul pasti setiap pagi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk 1 tahun yang sudah lewat, sehingga minggu ini kami boleh bertemu kembali di tahun yang baru dengan semangat yang baru. Bapa di surga, kami mungkin tetap masih orang yang lama. Kami masih tinggal di rumah yang sama. Kami masih bekerja di perusahaan yang sama. Kami masih punya lingkungan, masyarakat, gereja, keluarga yang sama. Dan mungkin ada banyak kondisi yang bukan bertambah baru, tapi bertambah lama dan usang. Tapi barusan kami menyanyikan ya Tuhan, bahwa Engkau mengatakan bahwa janji Tuhan seperti fajar di pagi hari. Di saat hidup kami tidak tentu, di saat kami tidak tahu, ada banyak di antara kami yang keluarganya, orang-orang terdekat kami yang sekarang lagi mengalami pandemi, terkena COVID. Dan ada yang meninggal, ada yang parah, dan ada yang dipulihkan. Kami tidak mengerti Tuhan. Ada banyak kesulitan di dalam rumah tangga juga. Ada banyak hal-hal yang tidak kami paham apa yang menyebabkannya dan bagaimana itu akan dilanjutkan dan bagaimana hasil akhirnya. Bapak, hidup ini seperti sebuah misteri yang besar bagi kami. Tapi ya Tuhan, di dalam doa kami bertemu dengan Allah Pencipta, Tuhan Maha Dahsyat, Tuhan yang memegang hidup kami, yang menciptakan kami, yang mengerti kami sampai sel terkecil di dalam tubuh kami, perasaan terdalam yang kami sendiri mungkin tidak paham. Bapa, Engkau pencipta yang paham, Engkau pencipta yang tahu. Dan untuk itu Tuhan, kami memberanikan diri kami malam ini, datang dengan apa adanya, untuk kami boleh Tuhan isi, untuk Tuhan sentuh, untuk Tuhan ingatkan, sehingga kami boleh kembali ke jalan Tuhan, dari mungkin ketersesatan kami, mungkin kesoktahuan kami, mungkin ke-self-centeran kami. Kami mau kembali kepada Tuhan, untuk bertanya kepada Tuhan, dan melihat dari sisi kacamata Tuhan, bagaimana seharusnya kami menjalani hidup ini, dan apa yang sebenarnya Tuhan rancangkan buat kami, dan apa yang seharusnya kami jalani. Tuhan tolong kami, kasih kami kepekaan. Pada khususnya malam ini Tuhan, kami mau membicarakan tentang doa, kami mau belajar dari perjalanan hidup Musa, tentang bagaimana dia berdoa dari kitab Keluaran. Tolong hamba-Mu dan tolong setiap kami. Engkau juga memakai teknologi ini supaya tidak ada jaringan internet yang putus, tidak ada sinyal yang terganggu, dan kami boleh belajar bersama-sama malam ini, dan Tuhan sendiri memimpin setiap pemikiran kami, setiap perasaan kami yang mungkin tersentuh, mungkin bergolak, Tuhan sendiri yang pimpin. Dan Tuhan, jauhkan hamba-Mu ini dari hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Setiap perkataan-perkataan yang tidak berguna, Tuhan buang. Dan Tuhan tolong untuk hamba-Mu bisa berbicara, bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua, sehingga kami boleh mendengar, boleh belajar, dan boleh merubah hidup kami, diubahkan oleh kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Kami serahkan malam ini setiap kami Tuhan, dan jam ke depan dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin. Kami imani dan kami percaya, karena kami berdoa di dalam nama
Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Selamat tahun baru semua. Saya sangat berharap semoga Bapak Ibu merayakan tahun baru. Mungkin di rumah saja kayak saya memilih tidur. Seperti tahun-tahun sebelumnya juga kami tidak biasa untuk berhura-hura begitu, tidak biasa. Tapi saya menikmati tahun baru ini agak terganggu sedikit karena jedar-jedernya di rumah kami cukup kencang sehingga anjing kecil saya ribut sehingga dia tidak bisa tidur, kami juga jadi ikut-ikutan tidak bisa tidur. Tapi ya puji Tuhan, semoga Bapak Ibu, keluarga semua baik dan kita semua dalam keadaan sehat. Tadi saya bilang ada beberapa mungkin berita yang kurang baik, yang menyedihkan hati kita, tapi anyway tetap janji Tuhan seperti fajar di pagi hari ya. Nah itu yang kita mau belajar pada malam ini khususnya tentang doa. Nah jadi kenapa saya memilih topik doa ini ya? Jadi kita mungkin bagi teman-teman yang baru hari ini ikut kelas ini, kami sudah 1 tahun kemarin mempelajari tentang keluaran dari satu minggu ke minggu yang lain, terus ya dari satu pasal ke pasal seterusnya, dan kita sudah menutupnya tahun lalu 21 Desember kita selesaikan kitab Keluaran. Nah, ketika saya mau masuk ke kitab yang baru, Bilangan dan Imamat, saya berpikir begitu ya, dan saya mendoakan juga, dan ada satu perjalanan yang menurut saya itu kita sayang lewatkan kalau kita tidak mengambil ini sebagai summary gitu ya dari kitab Keluaran. Nah, itu yang saya gumulkan dan puji Tuhan saya mendapatkan beberapa bahan, Tuhan juga pimpin bagaimana belajar nantinya dari kehidupan doa Musa dari kitab Keluaran. Nah, untuk itu saya mau nanya nih Bapak Ibu semua ya, kita kan kalau setiap hari itu mulai setiap hari. Nah, pernah bertanya nggak? Pernah, coba sekarang mulai renungkan ya, bagaimana kita sebenarnya memulai hari itu? Ya, hari ini contohnya, bagaimana kita mulainya ya? Begitu melek mata, terus ngapain? Ya. Nah, jadi ada yang bilang, ini saya ambil quotation-nya dari Louis Hay, dia bilang, bagaimana kamu memulai hari kamu, itu adalah menentukan bagaimana kamu hidup hari itu. Ya, nah bagaimana kamu hidup hari itu menentukan bagaimana kehidupanmu nantinya gitu ya, bagaimana kamu menjalani kehidupanmu. Ya, benar banget ya kalau kita pikir iya ya, karena kehidupan kita tuh mulai dari satu hari ke satu hari. Jadi sangat penting untuk memikirkan bagaimana kita memulai hari ini. Nah, saya lagi beberapa waktu saya lagi banyak ngobrol sama teman-teman ODB, Our Daily Bread, kemudian mereka mengirimkan saya buku-buku saat teduh gitu ya. Nah biasanya selama ini saya pakai Oswald Chambers, sehingga tahun baru ini saya mencoba pakai yang lain. Nah saya lagi menggumulkan kitab Kolose. Nah, sehingga ada panduannya gitu. Jadi kira-kira pagi-pagi saya modelnya kayak gini nih, ada kitabnya, ada buku panduannya, ada kopinya dong, kan gitu ya. Jadi ada lagi quotation yang baik, dia bilang, a cup of coffee to wake up the body, a prayer to wake up the soul, katanya gitu ya. Jadi satu mangkok kopi, satu cup kopi untuk kasih bangun mata melek gitu ya, dan sebuah doa untuk membangkitkan jiwa kita. Oke. Nah, saya mau ajak kita coba merenungkan sedikit tentang kalau kita bangun tidur. Saya yakin semua akan bilang kita akan mulai dengan doa bangun tidur. Nah, kan gitu ya. Nah, doa saat bangun tidur. Saya tanya, apa sih isi doanya? Nah, ya, ini saya jujur nih membuat isi doaku apa gitu ya. Ini bukan doa saya, gambar ini bukan ya. Ini adalah saya cuman browsing orang kalau doa pagi itu apa sih? Nah, ini sebuah doa yang indah sebenarnya. Dia bilang, saya datang Tuhan seperti matahari yang terbit gitu. Semoga harapan saya juga terbit di dalam saya gitu ya. Semoga ada harapanmu itu terbit di dalam saya. Seperti burung-burung yang bernyanyi, semoga cintamu juga mengalir di dalamku gitu ya. Dan ini kata-kata yang sangat baik gitu. As the light floods into the new day gitu. Semoga sinarmu juga melalui aku gitu ya. Jadi saya datang kepadamu ya Tuhan dan saya akan
and drink in this moment of peace, dan menikmati saat yang indah ini, yang damai ini, dan semoga saya bisa membawa sesuatu dari harapanmu, dari cintamu, dari sukacitamu hari ini di dalam hati saya. Amin. Wah, doanya bagus sekali ya. Jadi saya tidak pandai nih berdoa kayak begini nih, berpuisi dan jago banget gitu, kayaknya tuh indah sekali. Tapi pertanyaannya kan gini, kalau kita berpuisi indah hari ini kita baca, besok kita doanya bagaimana? Kita mengulangi doa yang sama, kita mengulangi puisi yang sama, atau apa? Nah, jadi biasanya kita berdoa, ini saya nih, kalau berdoa nih, biasanya mengucap syukur kalau pagi. Tuhan, terima kasih sudah dijagain sepanjang malam. Terima kasih hari ini bangun sehat, badannya nggak sakit, gitu ya. Terima kasih untuk tidur nyenyak. Hari ini, misalnya hari ini hari Senin, gitu ya. Saya ada Bible class nanti malam, kan gitu. Nah, biasanya cerita. Lalu ada permohonan. Hari ini mesti urusin orang belanja ini, hari ini harus suruh si Udin begini, hari ini ada meeting sama siapa, biasanya saya doakan gitu ya. Lalu minta tolong jauhkan dari pencobaan, lalu berkat pimpinan Tuhan sepanjang hari, menjadi alat Tuhan dan menjadi saluran berkat kalau bisa bertemu siapa hari ini yang Tuhan izinkan. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya juga merasa Bapak Ibu pasti punya pola doanya sendiri dan isi doanya tuh ada. Nah, tapi pertanyaannya apakah kita mengulang doa yang sama itu setiap hari sampai kita kehilangan maknanya mungkin ya, nggak ada artinya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang doa Musa dan relasinya dengan Tuhan. Nah, doa pribadi ya, jadi bukan doa bersama-sama ya, ini betul-betul doa pribadi sendirian. Jadi bukan saat kita memimpin jadi liturgis doa di gereja. Nah, itu beda ya. Ini doa pribadi. Doa pribadi adalah pembicaraan pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau mungkin tidak ada orang yang dengar gitu, tetapi kita sendiri nih, saya mau mengajak kita mereview diri kita sendiri, bagaimana kita berdoa. Dan itu sebenarnya menggambarkan kualitas relasi kita dengan Tuhan. Ya, apakah kita itu tadi, kalau kita berdoa tiap hari sama aja gitu ya, itu coba kita simpulkan, apakah gimana berarti relasi kita sama Tuhan? Ya, apakah kita sama anak kita, apakah kita dengan pasangan kita berbicara hal yang sama setiap hari gitu? Nah, makin akrab kita, makin banyak ceritanya mestinya gitu kan. Nah, jadi doa pribadi itu adalah pembicaraan pribadi kita kepada Tuhan dan itu menggambarkan kualitas relasi kita. Nah, mari kita belajar dari keunikan perjalanan hidup Musa. Kenapa saya bilang unik? Karena dia tuh lahir sebagai orang Ibrani, si Musa ini kan. Mamahnya namanya Yochebed, ya. Bapaknya namanya Amram, dan dia suku Lewi. Dia lahir sebagai orang Ibrani. Tapi kemudian waktu itu Firaun bunuh-bunuhin anak-anak, dan kemudian dia dihanyutkan dan dia diselamatkan oleh Tuhan, karena iman ibunya menyimpan dia 3 bulan, lalu diselamatkan, diambil oleh putri Firaun, dan dia dibesarkan di istana penguasa dunia waktu itu Mesir ya. Mesir adalah salah satu penguasa besar waktu itu karena dia punya sungai Nil dan dia menguasai dunia. Dan kemudian hidup Musa ini berakhir di padang belantara bersama-sama orang Israel lagi gitu kan. Nah, sehingga dia memulai karirnya sebagai pangeran Mesir 40 tahun, gagah banget, dan dia pinter sekali, dia belajar segala macam, dia jago banget, tapi kemudian dia berlanjut jadi buron karena dia bunuh orang, lalu dia menjadi gembala upahan, dan berakhir sebagai pemimpin bangsa pilihan Tuhan. Ya. Nah, sehingga sebenarnya karir Musa itu yang real gitu dimulai ketika usianya 80 tahun gitu. Saya aja nggak bisa mikir gitu 80 tahun iya masih hidup gitu ya. Tapi orang ini memulai karirnya di usia 80 tahun. Nah, jadi dia seorang yang pelarian sebenarnya tanpa identitas. Dan kemudian dia berubah menjadi seorang pemimpin, menjadi imam, menjadi nabi yang paling besar di Perjanjian Lama. Dia menuliskan 5 kitab. Kita tahu itu Pentatuk yang menjadi Taurat.
ya. Jadi dia adalah seorang yang nobody in the nobody land gitu, dan menjadi the most important people in the Old Testament, ya. Dia menjadi orang yang salah satu orang besarnya Tuhan gitu. Nah, lalu keunikannya apa, ya? Kita mau belajar hari ini adalah karena ini diambil dari kitab Keluaran. Berarti konteksnya itu belajar perjalanan doanya ini sebenarnya dalam konteks cuma 2 tahun. Ya, ingat ya, Bapak Ibu, dia dipanggil ketika usia 80 tahun. Terus dia pergi ke Mesir kan. Terus tulah terjadi kan, paling setahun kemudian orang Israel berangkat dari Mesir dan sampai ke Gunung Sinai kan, itu paling 2 tahun konteksnya. Nah, tapi apa yang terjadi di dalam 2 tahun perjalanan Musa ini, bagaimana kehidupan doanya? Nah, itu yang mau kita pelajari dari summary dari kitab Keluaran ini hari ini. Jadi dimulai dari Keluaran 3. Keluaran 1 dan Keluaran 2 nggak ada cerita Musa. Itu cuma cerita orang Israel diperbudak sama si Mesir. Yusuf dilupakan, orang Israel diperbudak di Mesir. Sengsara gitu, kerja rodi, kemudian teriak-teriak sama Tuhan. Nah, di Keluaran 3, panggilan Musa mulai terjadi, ya. Dan jadi itu kita anggaplah usia Musa 80 tahun, dan itu berakhir di Keluaran 34, ya. Total Keluaran 40 pasal, tapi kita cuma ambil sampai Keluaran 34 saja, karena itu kehidupan doanya di situ. Setelah itu kan cerita tentang pembangunan kemah suci, ya. Jadi saat dia Keluaran 34 itu, Musa turun membawa kitab hukum Taurat itu, kopi yang kedua, kira-kira itu 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun itu ada lebih kurang, saya coba ambil gitu ya, satu-satu ditarikin gitu, kira-kira ada 20 kali Musa berdoa yang inisiasinya dari Musa. Ya, kalau kita lihat semua Keluaran ini, seluruh isinya Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, itu juga doa. Tapi itu inisiasinya dari Tuhan. Tuhan memerintahkan, Musa cuma jalanin, kan gitu. Tapi ada saatnya Musa yang berinisiasi berdoa. Nah, yang kita mau bahas dan yang kita mau baca dari sini dan belajar itu adalah yang datang inisiasinya dari Musa. Nah, jadi bagaimana tentang doa Musa ini? Coba kita perhatikan isi doanya. Isi doa Musa di sepanjang Keluaran ini bisa sangat singkat, bisa hanya 3 kata, tapi bisa juga cuma gesture, bisa juga cuma berseru-seru, nggak dikasih tahu apa, pokoknya berseru-seru, panik gitu ya. Lalu doanya itu berpusat pada dirinya sendiri, ada juga doa yang berpusat pada orang lain, ada juga doa yang berpusat pada Tuhan. Nah, tetapi semua doanya Musa, yang paling istimewa adalah doanya semuanya tuh jujur dan berterus terang. Ya, kita akan lihat satu persatu. Mungkin Bapak Ibu baru sadar, iya ya kok doa begitu ya. Jadi doanya Musa itu semua jujur dan berterus terang, nggak pakai basa-basi dia. Nah, pola doa sekarang kita lihat. Jadi isi doanya sangat sederhana, pola doanya kita lihat ya. Polanya doa si Musa ini, kalau kita baca dari Keluaran 3 sampai Keluaran 34, itu bergerak maju. Selangkah lebih maju dari doa sebelumnya. Ini doanya bodoh banget gitu, ini agak lebih pinter sedikit. Gitu, itu kalau pakai bahasa saya ya. Intinya dia bergerak maju selangkah dari doa sebelumnya. Jadi dia mulai dari doa yang sangat sederhana, yang kekanak-kanakan, jawaban singkat, ya. Terus ada yang menghindar, menuduh, menyalahkan, meminta, sampai menjadi satu doa dewasa yang sangat bersungguh-sungguh dalam setiap kata-katanya. Dia pikirin, mungkin dia gumulkan dengan sungguh-sungguh, suatu doa yang bahkan memposisikan Tuhan seperti berhutang jawab. Sampai Tuhan nggak bisa nggak jawab gitu, harus jawab gitu ya. Itu yang saya beri judul hari ini, bahwa doa yang menggetarkan surga gitu ya. Bagaimana Musa itu bisa berdoa sampai Tuhan bisa nyesel gitu. Ya. Nah, jadi dari doa seadanya itu menjadi doa yang digumulkan dengan sungguh-sungguh dan powerful gitu, menggetarkan surga. Nah, itu yang kita mau pelajari hari ini. Semoga ini menjadi kita semua terinspirasi ya dari
topik ini. Nah, kita belajar yang pertama dari Keluaran 3. Ini pertama kali Musa berdoa, ya. Kita tahu ya, ini saya terpaksa harus mengulang sedikit supaya kita tahu konteksnya dan kita mengerti. Ini doa Musa pertama. Jadi adapun Musa, ia menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika dia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampai dia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri kecil. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi nggak dimakan api gitu ya. Lalu Musa berkata, baik, aku akan menyimpang ke sana untuk melihat penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar itu semak duri? Nah, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu, Musa, Musa, ya. Saya mengimajinasikan gitu. Semak duri itu mestinya kecil. Karena kalau gede Musa nggak perlu menyimpang dan memeriksa. Oh, kelihatan kan gitu. Ini pasti semak durinya kecil. Dan kalau semak duri itu kecil, mestinya suara Tuhan berseru memanggil Musa itu juga kecil. Musa, Musa. Mungkin begitu ya. Dan si Musa, dia datang deket-deket kan. Dia datang dan dia jawab, aku di sini. Ya, nah di dalam Alkitab kita dijawab ya Allah kan gitu ya. Tetapi sebenarnya yang dia jawab adalah here I am, aku di sini. Ya, jadi ini sebenarnya adalah respon yang paling sederhana. Kayak misalnya teman saya orang Jawa, Putri, pasti dijawab dalam kan gitu ya. Nah seperti ini. Jadi ini adalah jawabannya tuh dalam gitu. Saya kan gitu ya. Jadi respon Musa ini adalah jawaban yang paling sederhana. Ini aku dan aku ada di sini. Jadi dia bilang here I am gitu. Di sini aku ada di sini. Ini aku dan ini tempatku. Aku ada di sini. Nah itu jawaban Musa. Kenapa? Karena Musa belum kenal Tuhan. Dia mendekati dan memeriksa. Karena dia nggak kenal. Kalau dia kenal Tuhan nih, waduh boro-boro dia bisa datang, jeder kan gitu. Ya, karena dia nggak tahu, karena dia nggak kenal, makanya dia jawab, here I am. Kalau dia sudah tahu Tuhan, Tuhan itu maha tahu, dia nggak usah jawab, aku di sini. Tuhan masih tahu dia di situ. Ya, tapi dia menjawab dengan sederhana. Nggak tahu, nggak kenal. Ini aku di sini. Dia jawab begitu. Ya. Nah, lalu Tuhan berfirman, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Respon Tuhan atas ketidaktahuan Musa. Jadi dia jawab kan, ini aku di sini. Ya. Lalu Tuhan jawab, jangan dekat-dekat, karena Tuhan mau mengatakan apa? Tuhan menyingkapkan karakternya nomor 1 sama Musa, kudus. Ya, dia bilang, jangan, harus ada jarak. Musa, engkau nggak boleh dekat-dekat. Ya, harus ada jarak. Tanggalkan kasutmu. Karena kesucian Tuhan harus dihormati. Jadi Tuhan ngajarin kepada si Musa. Karena Musa tidak tahu Tuhan, tidak kenal. Lalu Tuhan berfirman lagi, akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Tuhan. Nah, jadi ketika Musa jawab, aku di sini, artinya dia tidak tahu Tuhan kan. Tuhan meresponinya itu nomor 1, jangan dekat-dekat. Nggak boleh, ya. Kamu mesti tahu harus ada jarak antara aku dan kamu, karena aku kudus. Yang kedua, Tuhan memperkenalkan aku ini, seolah-olah bapakku si ini, aku anak si Anu, dia menceritakan siapa dia. Jadi Tuhan menceritakan siapa dirinya. Aku ini Tuhan dari bapakmu. Aku ini Tuhan dari nenek moyangmu. Jati diri Tuhan diperkenalkan sama Musa. Nah, di sini saya akan menekankan sedikit, Bapak Ibu. Tolong perhatikan ya. Akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kata yang dipakai adalah I am. Ya, present tense ya. Aku adalah Tuhan ayahmu tuh pakai present tense, am, bukan was atau will, ya, bukan masa lalu atau masa yang akan datang. Jadi Tuhan itu, padahal ini orang semua udah mati kan, ya. Nah, jadi Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan Yahweh, itu artinya adalah I am, ya, yang artinya the always, Tuhan yang selalu
ada pada setiap waktu, di setiap ruang, dan setiap bentuk, mau fisik, mau non-fisik. Tuhan selalu ada. Dia selalu ada. Yang kedua, dia mau menyatakan Tuhan adalah selalu Tuhan bagi ayahnya, Musa, bagi nenek moyangnya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan selalu Tuhan mereka sejak mereka kenal, sejak mereka sudah dikenal, dan sampai sekarang mereka sudah meninggal, Tuhan tetap Tuhannya. Dan sampai masa yang akan datang. Artinya Tuhan itu selalu menjadi Tuhan, mau di dalam dunia fisik ataupun di dunia nantinya. Ya, di sini juga kita tahu bahwa ada kehidupan, ada satu masa lagi di mana dunia itu tidak berakhir pada saat fisik saja. Itu yang semua kita orang Kristen imani, bukan? Kita merindukan suatu waktu nanti kita ada di sorga bersama-sama. Itu suatu dunia yang kita belum tahu bentuknya seperti apa. Nah, tapi itu Tuhan ada di situ. Dan Tuhan itu menjadi Tuhan kita sekarang, maupun nanti, maupun di masa lampau, begitu ya. Nah, dan Musa, apa dia nggak kenal? Tiba-tiba dia jadi ingat, iya, ini dia pasti kenal. Karena apa? Karena Yochebed pasti sudah mengajarkan dia. Orang Ibrani, kan gitu ya. Jadi Tuhan yang dikenal Musa, ini adalah sebenarnya Musa kenal. Hanya dia lupa-lupa ingat mungkin. Oh, Tuhan yang dikenal Musa dari ajaran ibunya 80 tahun yang lalu waktu dia masih kecil. Ya, dan bagi dia Tuhan ini Tuhan yang asing, yang dia nggak kenal secara pribadi. Dia kenal, oh iya ingat, Mama pernah ajarin kan gitu ya, tapi nggak pernah kenal secara pribadi. Nah, jadi itu yang Tuhan bilang, aku Tuhan dari nenek moyangmu. Nah, lalu Musa responnya apa? Ketika Tuhan menyatakan dirinya seperti Musa ini menutupi mukanya. Jadi respon Musa terhadap kekudusan Tuhan adalah nomor satu, nggak ngomong, dia diem. Nggak keluar sepatah kata pun, kaget mungkin. Ya, Semak kok bisa berbicara gitu, dan itu pengalaman yang menakjubkan bagi dia. Jadi dia diam, nggak ngomong. Dan dia menutup mukanya. Menutup muka artinya apa? Orang yang tutup muka artinya nggak kepengen dikenalin kan. Ini satu hal karena dia merasa asing. Dia ini kenapa nggak kok ini menakjubkan gitu kok. Jadi dia menutupi mukanya, tidak ingin dikenali, menghindar, lalu dia takut memandang karena dia merasa asing. Sama seperti kita baru pertama kali ketemu orang dan orang itu mungkin berdandan agak berlebihan, kita ngelihat dia kan malu-malu gitu ya, intip-intip gitu ya. Kalau ketangkap matanya kita malu gitu. Nah, ini sama. Musa seolah-olah takut memandang karena dia merasa asing. Nah, ini doa pertamanya Musa, ya. Jadi cuma jawab, aku di sini. Terus nggak tahu, nggak kenal, curiga dia, ya, nggak bicara, tutup muka dan takut memandang. Sehingga kita menyebutkan ada satu kemisteriusan di antara relasi ini yang Musa nggak bisa maju, nggak bisa mundur gitu, dan diam aja gitu. Ya, doanya doa yang berhenti sampai di situ. Nah, lalu Tuhan berfirman kan, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di Mesir. Aku dengar seruan mereka ya, dan aku tahu penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir, untuk menuntun mereka ke suatu negeri yang baik, yang luas, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang-orang Kanaan, yang bangsa-bangsa Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi Tuhan menyatakan, aku tahu. Nah, ini kan, jadi Musa lagi belajar nih kan. Jadi, oh Tuhan tahu rupanya. Nah, lalu kemudian Tuhan bilang, aku peduli. Makanya aku sekarang turun. Dan sekarang nih aku menyatakan, ini loh rencanaku. Aku kepengen melepasin mereka. Aku mau bawa mereka ke suatu negeri. Tuhan cerita sama Musa kan. Jadi menyatakan dia tahu, menyatakan dia peduli, dan dia menyatakan rencana dan tujuannya kepada Musa. Nah, lalu Tuhan bilang nih, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ini Tuhan itu jelas untuk ngomong, aku mengutus engkau. Satu panggilan khusus kepada Musa seorang.
Ya, dia cuma berdua di situ kan, nggak ada orang lain. Lalu dan Tuhan udah bilang untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jelas banget panggilannya kepada Musa, tugasnya khusus. Nah, tetapi Musa berkata kepada Allah, ya, inisiasinya ya, dia berdoa, siapa aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, respon Musa adalah, aku ini nggak siapa-siapa. Nggak ada orang yang kenal aku. Mesir bukan, Ibrani bukan ini. Aku ini pelarian asing yang menjadi gembala upahan di negeri orang. Aku ini siapa? Ya, aku ini nobody. Dan Musa merasa bukan orang yang tepat untuk melakukan tugas yang besar itu. Dia rendah diri, dia takut penolakan. Ini kita udah bahas pada waktu Keluaran 3 ya. Dia takut ditolak karena dia ketika mau menjadi hero di Mesir, dia ditolak oleh orang Israel, dia ditolak juga, diburu sama orang Mesir. Sehingga inisiasinya tuh menjadi gagal gitu dan dia takut. Nah, jadi dia takut penolakan dan mungkin dia sudah menggembala 40 tahun ini menjadi ya gini-gini aja lah. Lumayan ya, sapi dombanya jinak-jinak hari ini nggak ada yang hilang, serigala di sini kurang. Jadi ya nyaman aja, punya istri, punya anak, ya aman deh bangun pagi, gembalakan sapi, besok pulang malam tidur, besok pagi gitu lagi. Comfort zone dia. Ya, dan dia bilang, siapa aku? Hadap Firaun. Aduh, yang benar, nah, gitu ya. Tapi firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Jadi kalau dia bilang, aku bukan siapa-siapa, Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Ini tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Tuhan di gunung ini. Tuhan sendiri udah jelas bilang, kamu ya kalau pergi, ini tanda ya, kamu pergi, kamu pasti akan bawa bangsa itu balik lagi ke sini nih, ya, ke gunung ini. Nah, respon Tuhan untuk menunjukkan gini, aku menyertai engkau, ini bukan tentang elo, ya, tapi ini tentang gue nih punya misi nih kata Tuhan, kepengennya tuh suruh kamu pergi, kan gitu. Jadi ini bukan tentang kamu, ini tentang Tuhan, tentang diriku kata Tuhan, tentang pribadiku, tentang karakterku, tentang karyaku, dan tentang tujuanku kepada bangsa yang aku pilih. Aku tuh minta tolong kamu untuk pergi, kan gitu. Nah, dan Tuhan bilang, ketika aku memilih seseorang untuk tujuanku, aku akan lengkapi dan aku akan sertai engkau. Aku yang komplitin, aku sertain engkau, ya. Dan Tuhan bilang, memimpin umat Tuhan itu nggak bergantung pada kemampuanmu, Musa, tapi bergantung sepenuhnya kepada kehadiranku dan penyertaanku. Ya, jadi Bapak Ibu, ini sebuah refleksi buat kita. Melakukan pekerjaan Tuhan itu tidak tergantung pada kemampuan alami kita. Ya, kita jago menggambar. Oh, aku mau menjadi arsitek untuk Tuhan. Aku jago nyanyi, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Itu puji Tuhan kalau bisa begitu. Tapi itu yang Tuhan mau ingetin bahwa melakukan pekerjaan Tuhan nggak ada urusannya dengan kemampuan alamimu. Kebetulan pas ya monggo, bagus puji Tuhan kan gitu. Tetapi tidak pas, tetap puji Tuhan karena apa? Karena ada kuasa dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang yang bersedia. Tidak bergantung kepada kemampuan alami kita, tetapi diberikan. Yang saya pernah ceritakan, saya pribadi kalau disuruh ngajar seperti ini, biasanya saya perlu waktu banyak sekali. 1 bulan dalam mempersiapkan ini. Tapi puji Tuhan, 2 tahun ini saya bukannya membuktikan gitu ya, tapi saya merasakan betul tangan Tuhan memimpin sehingga bisa mengajar setiap minggu seperti ini. Saya amazing sendiri gitu, karena itu bukan kemampuan alami saya orangnya dodol kok, Bapak mikirnya lama gitu ya, agak tulalit gitu, tetapi saya melihat tangan Tuhan memimpin, tangan Tuhan menyediakan, tangan Tuhan menyediakan bahan demi bahan, satu pemikiran demi satu pemikiran, di dalam doa, di dalam mimpi, wah tiba-tiba masuk semua dan jadi gitu. Nah, itu bukan kemampuan alami.
Ya, hari ini mengajar, besok pagi saya mau memberikan satu renungan di satu organisasi. Saya deg-degan kalau mikir sekarang tuh udah cemas sendiri tuh nanti malam begadang nih kan gitu ya. Tapi puji Tuhan jalan aja gitu dan terjadi. Nah, itu ya. Jadi tidak tergantung pada kemampuan alami kita. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka tanya nih, bagaimana? Siapa namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Jadi respon Musa nih kembali nih, dalam doanya dia ngomong nih, aku gak mampu Tuhan. Aku tuh gak tahu banyak, pengetahuanku tidak cukup. Itu yang dia jawab. Aku tidak sanggup berhadapan sama orang Israel. Oh, tuh orang ya. Pertanyaannya itu menyebalkan. Dia nanya hal yang enggak bisa jawab nanti aku. Kan gitu ya. Lalu firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Ya, I am who I am. Kata firman-Nya lagi, begini kau katakan kepada orang Israel itu, Yahweh telah mengutus aku kepadamu. Ya, akulah aku tuh Yahweh ya, Tuhan Tuhan. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, respon Tuhan atas pernyataan ketidakmampuan Musa adalah Tuhan menyatakan jati dirinya. Kan Tuhan udah bilang, ini kan nggak tentang elu, ini kan tentang gue, kata Tuhan. Ini tentang aku adalah aku, bukan tentang engkau. Ya, jadi manusia, hai Musa, engkau memang terbatas. Manusia, hai Musa, engkau memang tidak punya jawaban. Kemampuan manusia, Musa, tidak pernah dan tidak pernah akan cukup. Ya, kita manusia ini, kita semua nih Bapak Ibu, teman-temanku, tidak cukup tahu pasti. Tidak cukup, tidak pernah cukup pandai, tidak pernah cukup mampu, tidak pernah cukup cakap kita itu. Selalu ada yang lebih cakap mungkin. Selalu merasa nggak cukup, kan gitu ya. Makanya tidak cukup kaya pun begitu kan. Kepengen kaya, pengen duit terus gitu. Tidak pernah cukup. Nah, manusia itu tidak pernah bisa jadi jawaban. Orang sekaya apapun, orang sepintar apapun, Stephen Hawking tidak pernah menjadi jawaban. Tetapi Tuhan, Yahweh, I am who I am adalah jawaban. Why? Karena Tuhan selalu cukup. Dia kan Yahweh itu artinya selalu cukup. Karena ialah sumber segala sesuatu. Wong dia yang bikin, gitu ya. Nah, manusia memang tidak bisa diandalkan. Kalau kita mengandalkan manusia, ujungnya pasti kecewa. Selalu mengecewakan. Siapapun itu, engkau cinta mati, pokoknya ujungnya pasti mengecewakan. Nah, tetapi Tuhan bisa diandalkan. Dan Dia tidak pernah dan tidak akan pernah mengecewakan. Nggak percaya, buktikan. Ya, karena ialah penggerak segala sesuatu. Dia sumber segala sesuatu. Dia menggerakkan segala sesuatu. Nah, pertanyaannya untuk kita, ini Bapak Ibu yang kita harus renungkan ya, kepada siapa kita seharusnya datang, bertanya dan berharap. Tentang apa saja, kapan saja, di mana saja, dan saat kita berhadapan dengan siapa saja. Kita seharusnya datang, bertanya dan berharap hanya kepada Tuhan. Manusia tidak bisa diandalkan dan selalu mengecewakan. Jadi kalau udah tahu begitu, tanya Tuhan. Ya, ada teman-teman saya yang pusing hari ini yang tadi saya cerita, saya akan bilang, tanya Tuhan. Jangan tanya Angeline. Angeline ini nggak tahu apa-apa. Konseling sama saya nggak akan bisa kasih jawaban apa-apa. Saya akan bantu dan saya akan memimpin orang itu tanya sama Tuhan. Karena Tuhan yang bisa jawab, saya nggak bisa. Ya, karena Tuhan itu selalu cukup dan selalu tahu. Jadi tanyalah sama Tuhan dan engkau tidak akan tersesat. Nah, itu yang ketiga ya. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya? Nah, sekarang dia bilang lagi tadi, kalau dia nanya gimana? Sekarang, bagaimana kalau nggak percaya padaku? Tidak mendengarkan perkataanku, melainkan Tuhan tidak nampakin diri kepadamu. Kenapa engkau ngaku-ngaku? Kan gitu. Nah, respon Musa ini mengatakan, aku tuh bukan orang yang dipercaya. Mereka nggak percaya, orang tuh nggak akan tanggepin saya.
Jadi aku tuh perlu kepercayaan, credibility. Oh, bahasa kerennya gitu ya. Aku ini orang asing bagi mereka. Kalau saya nih orang kerja, selalu kalau kita tanya orang, CV-nya mana? Nah, kan gitu ya, riwayat hidupnya mana? Terus kita lihat nih, pengalaman kerja. Wah, lalu perusahaannya apa aja, kerjanya di mana aja. Itu kan pengalaman. Nah, kan gitu ya. Terus berapa tahun dia bekerja itu membentuk credibility, kepercayaan. Sehingga kita tahu nih, wah kasih kasih orang ini nih untuk ngurusin promotion misalnya, oh ini mah gampang. Kasih orang ini untuk ngegambar mah gampang. Ada kepercayaan. Nah, Musa bilang, aku nggak punya. Aku nggak kenal mereka, aku nggak tahu, aku nggak punya credibility jadi pemimpin. Terus dia bilang lagi, aku nggak kenal Tuhan. Lalu aku nggak punya bukti bahwa aku tuh kenal engkau. Kalau dia tanya nih sama aku, emang Tuhan nampakin diri diri padamu, bentuknya kayak apa? Aku nggak pernah punya, katanya. Aku nggak punya pengalaman tentang engkau Tuhan. Apa yang Tuhan bisa lakukan, aku aja nggak tahu kok, gitu. Nah itu Musa ya. Jadi nggak tahu. Nah, tapi lihat bagaimana respon Tuhan terhadap keengganan Musa. Ya, saya tidak baca semuanya, tapi Bapak Ibu bisa lihat. Tuhan menjawab, ada 2 mujizat yang langsung Tuhan praktekkan di dalam diri Musa. Tuhan menjawab dengan 3 mujizat ya, 2 mujizat langsung dipraktekkan ke dalam diri Musa. Tuhan bilang nih, lemparkan tongkat, tongkat jadi ular. Ya, yang kedua, masukin tangan dalam baju, keluarin kusta, masukin lagi, pulih. Nah itu ya, Musa itu ngalamin 2 mujizat Tuhan langsung karena Tuhan kasih dia. Karena kamu mau pengalaman kan? Nah, aku kasih pengalaman. Ya, jadi dan ada 1 mujizat lagi yang akan Tuhan lakukan melalui Musa yang akan pasti ditanggapi Israel dengan serius. Ya, di ayat 9 Tuhan bilang, dan jika mereka tidak percaya juga pada 2 mujizat yang kamu lakukan barusan, yang kamu alami barusan, tidak mendengar perkataanmu, maka engkau harus ambil air dari sungai Nil, curahkan di tanah kering, air itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ya, pasti percaya. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dulu tidak, sekarang pun sejak engkau bicara nih, juga enggak. Ya, aku ini berat mulut dan berat lidah. Kurang ajar enggak sih Musa? Dia bilang begini, aku tidak pandai bicara. Itu nomor 1 yang dia bilang. Yang kedua dia bilang, ini artinya ini bukan talentaku, aku tuh tidak pandai bicara. Kadang-kadang saya kalau ngajar begini ya, saya juga pikir ya, emang talenta saya mengajar gitu ya? Enggak juga, saya kalau ngajar berantakan gini bahasanya gitu ya. Jadi ini bukan talentaku sebenarnya, aku enggak pandai menyusun kata-kata yang lebih baik, tetapi aku cuma menyampaikan pesan begitu. Nah, jadi Musa bilang, ini bukan talentaku, bukan bakat alamiku. Dan kurang ajarnya dia bilang apa? Dari dulu nggak bisa. Ini sejak engkau nih Tuhan berbicara pun, aku tetap nggak bisa. Karena aku memang berat mulut. Di sini kita tahu, dia nggak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan nih, nggak berani ngomong begini nih. Tuhan bisa ubah dia punya lidah. Nggak tahu dia. Dia nggak kenal, jadi dia ngomong aja. Ya, dari dulu nggak bisa, sampai engkau nih berfirman nih, aku tetap nggak bisa. Karena memang gue nggak bisa. Gitu. Gitu dia ngomong sama Tuhan. Tapi Tuhan berfirman kepada dia. Siapa yang bikin lidah manusia? Nah, di sini Tuhan kasih tahu. Ngerti nggak lo? Bahwa lidah itu tuh gue yang bikin. Ya, siapa yang bikin lidah manusia? Siapa yang bikin orang bisu atau tuli? Yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan, Yahweh? Ya, oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang akan kau katakan. Jadi respon Tuhan gimana? Tuhan menyatakan kembali siapa dirinya. Berkali-kali Tuhan itu menyampaikan siapa dirinya. Aku ini sang pencipta sekarang ya. Yang pertama Tuhan bilang aku kudus. Nah, lalu Tuhan kasih tahu lagi, aku membuat mujizat. Sekarang Tuhan sampaikan lagi, aku sang pencipta yang membuat lidahmu itu, ya, yang membuat orang bisu, tuli, celik, buta. Nah, terus Tuhan bilang, oleh sebab itu, engkau udah tahu aku pencipta, pergilah. Luar biasa Tuhan ya. Tuhan itu meneguhkan panggilan Musa. Ya, dia bukan kurang ajar gitu. Enggak. Tuhan bilang begini, aku nyatain diri aku ya, aku penciptamu.
Oleh karena itu, karena engkau sudah tahu aku penciptamu, pergilah. Artinya Tuhan kembali bilang, aku sudah panggil engkau Musa, sekarang pergilah. Diteguhkan panggilan Musa, pergilah Musa. Ya, dan Tuhan memberikan janjinya malah, aku akan menyertai lidahmu sekarang yang akan disertai, tidak hanya tubuhmu, tapi lidahmu. Dan kemudian Tuhan bilang, aku akan mengajar lu, bahkan nggak usah mikir lu ngomong apa. Engkau akan kuajar tentang apa yang harus dikatakan. Engkau cuma buka mulut aja, aku akan ajarin kamu. Nah, tapi Musa bilang lagi, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ini ya, untuk setiap alasan Musa yang sebelumnya, Tuhan tuh responin dengan pernyataan dirinya. Ya, kepribadian Tuhan. Dia sebutin, aku adalah aku, kecukupan, ya, selalu, ya, cukup dari dirinya sendiri. Tuhan menceritakan tujuannya dan memberikan janji penyertaannya. Berkali-kali Musa ngomong ya, tapi Tuhan tetap teguhkan. Nah, sekarang Musa kehabisan alasan. Dan dia bilang apa? Utus orang lain saja. Artinya apa? Aku nggak mau. Ini kenyataan yang sebenarnya bahwa Musa menolak, tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan ini. Ya, dan dia bilang apa? Utus siapa saja. Kurang ajar gak? Ini betul-betul menyatakan aku nggak peduli. Lu mau utus siapa aja terserah dah, nggak urusan gua dah. Aku tidak peduli, aku tidak tertarik dengan urusanmu ini, dan ini bukan urusanku. Kamu pilih aja orang lain. Terserah siapa, mau modelnya kayak apa, terserah. Aku nggak peduli. Kurang ajar sih Musa ya. Dan respon Tuhan bagaimana? Murka Tuhan di sini, rasain loh gitu ya. Jadi murka Tuhan. Tetapi kemurkaan Tuhan, bangkit murka Tuhan. Nah, maka kita menganggap ya, Tuhan kita ini satu pribadi yang kita harus kenal. Karena kemurkaan Tuhan bukan kena tempeleng Musanya. Justru Tuhan sediain Harun. Ya, sediain Harun. Harun itu proaktif dan orangnya bersukacita gitu. Dan dia menjadi penyambung lidah Musa. Ya, Tuhan bilang ini, bukankah di situ ada Harun, orang Lewi, kakakmu? Wah, kurang dekat apa? Itu your brother gitu. Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat, sudah kuutus, sudah datang. Ya, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Orang yang bersukacita pasti mukanya cerah, pasti menyenangkan untuk diajak bicara. Tuhan sediain orang yang sedemikian untuk bantu Musa, coba. Ya, nah Tuhan akan menyertai lidah Musa dan lidah Harun. Maka Tuhan bilang, engkau harus bicara kepadanya dan menaruh perkataan itu dalam mulutnya. Ia harus bicara bagimu pada bangsa itu, sedemikian dia menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Tuhan kasih, Tuhan sediain, ya. Dan Tuhan ajarkan kepada Musa apa yang harus dilakukan. Nah, lalu Tuhan malah kasih tongkat. Tuhan menyediakan tongkat ini, seolah-olah ini tongkat di tanganmu. Tuhan kasih otoritas malah. Bisa kau pakai bikin mujizat-mujizat. Jadi ketika Musa bilang, enggak Tuhan, aku nggak mau, utus orang lain aja. Tuhan murka, tetapi kemurkaan Tuhan itu dibarengin dengan kasihnya, kesetiaannya, dilengkapi lagi, dicukupkan lagi si Musanya. Luar biasa ya, kita nggak ngerti Tuhan kita memang. Pribadi yang sangat misterius. Ya. Nah, sehingga kalau kita ambil ini sebagai bagian pertama ya, kita simpulkan dulu. Kita lihat respon Musa, kita lihat responnya Tuhan. Dia jawab, aku di sini. Tuhan bilang, jaga jarak, ya, tanggalkan kasutmu. Lalu dia diam, dia tutup mata, dia takut memandang. Tuhan bilang, aku bukan orang asing, aku tuh Tuhan bapakmu, aku tuh Tuhan leluhurmu. Terus dia bilang, aku bukan siapa-siapa. Tuhan bilang apa? Aku pilih kamu, aku utus kamu, aku akan lengkapi, aku akan sertai kamu. Nggak peduli kamu siapa, ya, yang penting tuh aku, bukan kamu. Terus Musa bilang, aku nggak cukup Tuhan, nggak cukup pandai, nggak cakap, nggak mampu, nggak terampil. Tuhan bilang, aku cukup, dan aku akan mencukupkan engkau.
Ya, aku nggak punya credibility Tuhan, aku nggak dikenal dan dipercaya, aku nggak kenal Tuhan juga, aku nggak pernah punya bukti kenal, aku nggak punya pengalaman. Tuhan bilang apa? Pengalaman dengan Tuhan gue kasih lu sekarang. Ya, mujizat 2 biji, ya. Terus, nih gue kasih lagi nih bekal mujizat supaya engkau bisa dipercaya. Tuhan jawab, aku nggak pandai bicara, ini nggak talentaku. Tuhan bilang apa? Aku nih pencipta, aku yang ciptain lidahmu itu, aku sekarang sertai lidahmu dan untuk mengajar. Pergi sana, Tuhan teguhkan panggilannya. Nggak mau, aku nggak peduli, ini bukan urusanku. Kita lihat jawaban Musa. Dia berpusat pada aku. Dengan berpusat pada, aduh, Tuhan, suruh orang lain aja deh. Tuhan, pekerjaan ini terlalu berat, Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu, Tuhan. Dan kita persis seperti Musa ya, berkeluh kesah, aku nggak punya pengalaman, Tuhan, kayaknya orang itu lebih bisa deh. Segala, aku nggak punya duitnya, Tuhan, nggak cukup, nggak punya kemampuan. Kita ngelas persis seperti Musa, berpusat kepada aku dengan berbagai alasan dan kelemahan, dan kita tolak panggilan Tuhan. Ingat ya, Tuhan murka loh. Dan Tuhan dalam kasih dan kesabarannya sediakan Harun teman sepanggilan, ya, yang bersuka cita tadi, memberikan otoritas dan mempercayakan mandat yang besar kepada Musa. Tuhan tidak tarik, Tuhan kasih terus. Ya, nah sehingga ini satu kalimat yang baik sekali ya. God doesn't call the qualified. Tuhan tuh nggak cari orang-orang yang qualified, orang-orang yang bermutu gitu. Tuhan itu menjadikan orang yang dia panggil itu yang bermutu. Tuhan yang menaikkan mutumu gitu. Jadi bukan gara-gara lu pinter gitu ya Tuhan panggil, kagak. Tuhan menghargai orang-orang yang mau bekerja untuk dia. Tuhan tidak pernah tanya CV-nya mana, lulusan mana. Enggak. Punya duit berapa? Enggak. Ya, bisa ngajar apa tidak? Tidak, Tuhan tidak melakukan itu. Nah, itu yang harus kita sadari Bapak Ibu. Ya, bahwa Tuhan tidak memanggil yang qualified, tapi dia mengkualifikasikan orang yang dia panggil. Nah, lalu kita masuk di Keluaran 5 ya. Itu Keluaran 3 tadi, sama 4, bertele-tele nih si Musa, ngeles mulu. Lalu perjalanan berikutnya kita lihat. Nah, sekarang Musa dan Harun menyampaikan tugas yang Tuhan perintahkan, minta sama si Firaun izin beribadah. Firaun nggak kasih izin. Ya, dia udah jadi pemimpin Israel, minta izin. Kami mau ibadah nih Firaun. Firaun bilang enggak. Enak aja, ini kan budak rodi semua. Ini kalian nih gara-gara nganggur nih, minta-minta ibadah. Tambah berat kerjaan. Dikasih jumlah bata yang sama, sekarang nggak dikasih jerami. Jadi pekerjaannya menjadi berat berlipat-lipat. Ya, sudah keringnya lebih lama, lalu berat pula. Orang Israel marah kepada Musa. Karena bikin hidup lu sih bikin susah kita aja. Nah, Musa nih datang kepada Tuhan. Tuhan, mengapa kau perlakukan umatmu itu begitu bengis? Waduh, gawat ya. Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk bicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umatmu ini. Dan engkau kemana? Engkau tidak melepas umatmu sama sekali. Waduh, nah ini yang saya bilang, Musa itu dari dulu, dari pertama dia ketemu Tuhan, sampai sekarang nih, doanya jujur dan terang-terangan. Dia bilang, mengapa Tuhan, mengapa, gila Pak, ini, ya, jadi dia bilang, Musa tuh menuduh dan menyalahkan Tuhan itu bengis. Mengapa kau perbuat itu kepada umatmu begitu bengis? Artinya apa? Dia menuduh dan menyalahkan kebengisan Tuhan. Hebat gak Musa? Berani banget gitu. Terus dia salahin, dia menyesalkan keterlibatan dirinya. Mengapa kamu pilih aku? Mengapa aku pula yang kau utus? Ini kerjaan apaan sih? Gitu ya. Jadi dia menyalahkan, menyesalkan keterlibatan dirinya dalam pekerjaan Tuhan. Lalu dia tidak percaya pada cara kerja Tuhan. Ini ya, lu suruh nih, aku pergi ke Firaun, udah gue pergiin nih, begini nih kejadiannya nih. Cara kerja gimana sih? Kan gitu ya. Terus dia gak sabar. Ini udah sengsara nih. Tuhan, engkau kemana? Engkau tuh diem aja gitu. Ya, engkau tidak melepaskan umatmu. Respon Tuhan gimana? Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Ya, jadi Tuhan responnya kepada Musa
nggak ngomel balik, udah diem. Nggak gitu. Tuhan bilang, dia ceritakan rencananya atas Firaun. Luar biasa Tuhan kita ya. Dan dia teguhkan penggenapan janjinya. Ya, aku akan lihat ya, kau akan lihat ya apa yang aku lakukan kepada Firaun. Lalu Tuhan tetap bilang, aku akan bawa Abraham dan keturunannya, bangsa yang sudah aku pilih. Mereka akan pergi dan aku akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Itu ada di pasal 6 ayat 1 sampai 7 ya, saya ringkesin begitu. Nah, lalu kita lihat di pasal 6. Kemudian Musa berkata kepada Tuhan, orang Israel tuh nggak dengerin aku. Ya, engkau udah janji seperti itu, Tuhan suruh aku nyampein nih. Aduh, nggak akan didengerin. Apalagi si Firaun. Aku nih orang yang petah lidah, balik lagi dia kan. Ya, tetap di pasal di ayat 30 loncat nih langsung kita ke ayat 30. Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Jadi apa yang Musa mau bilang? Pesanmu Tuhan, tadi engkau bilang itu, ya, engkau akan bawa engkau akan mengeraskan hati Firaun, engkau akan membawa keturunan Abraham sampai ke tanah perjanjian. Pesanmu itu mungkin penting, bisa penting. Tapi aku nih nggak bisa sampein. Gue ini siapa? Balik lagi kan. Ya. Karena tujuan pesan itu Firaun. Itu orang tertinggi dan terhormat. Apa dia mau nanggepin apa yang gue mau nyampein? Nah, aku ini cuman jadi batu sandungan di dalam misimu Tuhan. Aku ini kendala di dalam misinya Tuhan. Tapi lihat responnya Tuhan. Tuhan meneguhkan kembali panggilannya kepada Musa dan Harun. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkan orang Israel itu pergi dari dirinya. Tuhan bilang, elu itu tuh Allah bagi Firaun. Diteguhkan si Musa. Ya, berangkat sana, kasih tahu. Ya, dan Tuhan menunjukkan bahwa, Musa, Harun, aku tahu apa yang aku harus lakukan. Aku tahu persis apa yang dilakukan. Ini rencanaku dan aku tahu waktunya. Ya, aku itu Tuhan dari masa lalu, masa kini sampai masa yang akan datang. Aku mengendalikan segala sesuatu, termasuk reaksi Firaun. Itu aku tahu dan aku yang kendalikan. Itu yang jawaban Tuhan sama Musa ya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu, kita tuh ngalamin sekarang dan kita nggak tahu ya, tapi Tuhan tahu dan Tuhan bisa kendalikan. Jadi Bapak Ibu kalau kita punya problem sekarang ya, sabarlah. Nanti pada waktunya akan disingkapkan dan kemudian kita tahu dan kita mengerti dan kita ketika ingat puasa ini sekarang, aduh kita malu, aduh ampun, kok kita kampungan begitu gitu ya. Nah, jadi perjalanan doa Musa bagian kedua nih kalau kita lihat adalah ini adalah doa jujur terang-terangan. Mengapa? Dia mulai ada perhatian sama Israel, ya kan? Kenapa Tuhan kamu biarkan Israel kayak begitu? Kamu bengis banget. Dia mulai ada perhatian sama Israel. Bukan pada dirinya lagi loh ya, bukan aku, tapi mulai perhatian sama Israel. Tetapi nyalahin Tuhan, tuduh Tuhan bengis, terus menyalahkan. Kenapa ikut-ikutan? Kenapa mengajak-ngajak aku? Menyesalkan keterlibatan dirinya dan dia tidak percaya dengan cara kerja Tuhan. Mistrust dia sama Tuhan, ya. Tapi Tuhan tanggepin apa? Tetap ceritain rencananya, tetap teguhin janjinya, ya untuk Abraham dan keturunan. Dan si Musa nggak sabar dengan waktunya Tuhan. Ketika nggak sabar, Tuhan ceritain gini loh rencananya. Dan ini yang akan terjadi. Kamu tenang aja, ya. Dan dia menyalahkan keterbatasan dirinya. Peta lidahnya, dia orang bawah, dia akan menjadi kendala dalam menyampaikan pesan Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan menunjukkan ia adalah Tuhan di masa lalu, kini, dan akan datang. Ya, dan meyakinkan aku tahu apa yang aku harus lakukan, apa yang dilakukan, dan aku tahu bahkan reaksi Firaun. Jadi, apa yang kau ragukan? Ya, nah itu perjalanan doanya yang kedua. Nah, lalu pada pasal 7 sampai 10, Tuhan menurunkan tulah kan ke tanah Mesir dan Firaun. Nah, ini saya cuma loncatin ya. Saya cuma ambil ayatnya di mana Musa berseru, Musa berdoa. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun. Ini tulah kedua. Tuhan
Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkan kepada Firaun dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Ya, Musa berseru, Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah halaman dan dari ladang. Ayat 30, sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Nah ini sudah tulah berikutnya ya, tulah alat lalat pikat. Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu dijauhkannya. Kembali ya, Musa berdoa, Tuhan lakukan. Tuhan nurut loh sekarang sama Musa, ya, tidak ada yang tinggal. Ya, nah lalu pasal 9, lalu ini adalah tulah ke-9. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannya tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guru dan hujan es dan tidak ada lagi yang tercurah ke bumi. Pasal 10, lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke laut Teberau. Tidak lagi satu belalang pun tinggal di seluruh tanah Mesir. Ya, jadi dari mulai tulah katak tulah kedua, lalat pikat tulah kelima, lalu hujan es ini tulah ke-7, bukan tulah ke-9, tulah ke-7, dan si belalang ini tulah ke-8. Ketika Musa berdoa kepada Tuhan, itu stop. Nah, Bapak Ibu coba kalau ada waktu ya, coba pelajari kembali. Kenapa di tulah-tulah yang lain Musa nggak berdoa? Musa biarin aja, ikut aja Tuhan. Tapi ketika dia mulai berempati sama Firaun, dia bisa loh doain musuh. Nah, di sini hebatnya Musa ya. Tadi doain Israel nih, sekarang doain Mesir dia. Tuhan nggak suruh loh. Ini inisiatif yang datang dari Musa sendiri. Ya, kita nggak pernah dicatat Sungai Nil dari air jadi darah. Kapan berhentinya? Tidak ada pencatatan dan tidak ada Musa berdoa, lalu Sungai Nil menjadi clear. Enggak, itu akan berhenti dengan alami Tuhan sendiri yang tentukan waktunya, dan itu tidak dicatat. Demikian juga dengan tulah-tulah yang lain. Yang dicatat itu berhenti atas perintah Musa, karena Firaun meminta kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada Tuhan, dan berhenti itu adalah 4 tulah ini ya. Tulah ke-2, tulah ke-5, tulah ke-7, dan tulah ke-8. Tulah yang lain itu berhenti secara natural, tidak dicatat kapannya ya, dan Musa tidak mencegahnya begitu. Tapi 4 tulah ini Tuhan cegah, Musa cegah. Jadi kita lihat perjalanan doanya yang ketiga ya. Catatan sebelumnya dia berdoa untuk dirinya sendiri ya, dia kabur mulu, aku melulu. Yang bagian kedua, dia mulai ada perhatian sama Israel. Berdoa mulai untuk orang lain, tapi tetap berpusat pada dirinya dan menyalahkan orang lain kan. Nah, sekarang ini catatan pertama, Musa berdoa untuk orang lain. Orang yang bahkan bukan orang percaya, bahkan musuhnya. Ini adalah satu lompatan iman, Bapak Ibu. Ya, ketika engkau bisa berdoa untuk musuhmu, ketika engkau bisa berdoa dengan tulus gitu, untuk menghentikan tulah yang terjadi pada musuhmu, itu suatu lompatan iman. Musa bisa sekarang, ya. Dan apa respon Tuhan? Tuhan senang dan Tuhan libatin Musa dalam rencananya yang lebih agung lagi. Lalu Tuhan tetap menceritakan hal-hal yang terjadi kepada Musa. Kalau kita baca Keluaran itu, Tuhan terus cerita sama Musa. Ya, pimpin Musa, mengajarkan apa yang harus dia katakan. Terus, Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan kan bilang, aku akan taruh di mulutmu itu apa yang kau harus ajarkan. Lihatlah betapa banyak firman Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepada Musa. Itu berulang kali terjadi. Ya, Musa kepada Tuhan cuma 20 biji ini yang kita catat, ya. Tapi tetap Tuhan yang ajarin dia. Dan Tuhan mempercayai Musa untuk melakukan satu perintah demi satu perintah terus Tuhan kasih. Ya. Nah, Musa di sini kita lihat doanya. Dia berdoa tuh minta fisik loh, mujizat fisik. Katak, lalat, pikat, hujan es, belalang selesai. Itu menunjukkan imannya yang kuat dan berakar dan kepada Tuhan. Percaya atau tidak percaya gitu ya. Kita lihat bahwa Tuhan, bukan kita nggak bilang nggak percaya, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah creator juga yang bisa mengendalikan katak, lalat pikat, hujan badai, dan belalang. Ya,
Kita tahu bahwa Yunus ditelan sama ikan paus. Tuhan bisa kendalikan ikan paus. Dan ketika Yunus duduk di sebatang pohon itu dia ngiyup di situ, dimakan ulat sehari mati itu pohon. Hebat nggak? Itu satu mujizat. Tuhan kendalikan everything. Ya, saya pernah suatu waktu penginjilan di Nias Selatan gitu, dan itu di SD ya. Jadi saya bawa Alkitab begini, terus bawa toa, satu biji lagi pakai toa, satu pakai begini. Ini udah kelabekan gitu ya pegangnya. Dan pas 1:30 siang waktu itu, tengah hari trek banget, dan saya berada di tengah siang bolong, dan anak-anak sekolah itu di bawah atap sekolah gitu ya. Nah, pada waktu mau mulai khotbahnya, hujan. Jadi airnya turun gitu. Terus saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, yang bener aja gitu ya. Ini udah sekolah yang keempat hari ini. Saya udah capek untuk khotbah sejak tadi pagi. Ini mau khotbah hujan, yang bener Tuhan. Dan salah satu murid itu udah lari membawakan payung. Saya sudah mau ambil, tapi tangan saya nggak bisa. Satu pegang Alkitab, satu pegang toa. Mau pegang mana lagi? Mau bagaimana? Sehingga payung itu saya sempat ambil, saya kepit begini. Baru aja payung itu taruh di bahu, hujan itu berhenti. Dan saya nangis malam itu di rumah Pak Pendeta itu, dan saya bilang, saya minta ampun Tuhan, karena Engkau melihat anakmu ini, dan Engkau melihat kelelahanku. Dan sehingga saya bilang ya, ketika Musa berdoa minta itu berhenti secara fisik, saya tidak pernah melakukan itu. Imanku tidak sebesar Musa. Aku cuma mengeluh, dan Tuhan menghentikan hujan itu. Itu pengalaman yang berharga ya. Tapi di sini saya kagum. Musa tuh berani loh berdoa, minta fisik berhenti gitu. Wow. Ya, dan Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan seluruh ciptaan. Dihentikan untuk apa? Dikasih mati, lalat pikat, hujan es berhenti, semua belalang out semua. Nah, sehingga Musa itu bisa berdoa dengan penuh keyakinan, kepercayaan penuh, pasti dikabulkan. Dan dia berani minta sama Tuhan untuk melakukan sesuatu, dan percaya Tuhan akan mengabulkannya. Dan Tuhan melakukan apa yang Musa minta. Ya, dan bahkan Tuhan memakai dan mempercayai Musa lebih dahsyat lagi. Nah, itu perjalanan doa Musa bagian ketiga ya. Kita lanjutin ya. Lalu Musa bersama-sama dengan orang Israel. Nah, ini ketika dia sudah ditenggelamkan nih si Mesir ya, kejar mereka di Laut Tebrau, Tuhan bolak-balikan sementara mereka berjalan di laut yang sama, di tanah yang kering, musuh ditenggelamkan. Nah, begitu nyampe, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyi, ya, nyanyian bagi Tuhan. Aku mau menyanyi bagi Tuhan sebab keagungannya mengagumkan, kuda dan penunggangnya dihempaskan ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku, kuat kuasaku. Tuhan, Ia menjadi keselamatanku. Ia Allahku, aku mau memujinya. Ia Allah leluhurku, aku mau mengagungkannya. Ia adalah kesatria perang. Tuhan, Yahweh itu namanya. Lalu pada ayat 17, Engkau membawa dan mengokohkan mereka ke gunung kepunyaanmu di tempat yang telah kau buat menjadi kediamanmu. Ya Allah, di tempat kudus ya Tuhan, yang kau dirikan dengan tanganmu. Sebab Tuhan akan memerintah kekal selama-lamanya. Nah, ini kita lihat, ini adalah perjalanan doa Musa bagian keempat. Gak ada perbantahan lagi, gak ada pertanyaan lagi, gak punya bahkan permohonan. Dia gak minta apa-apa. Isi doanya hanya pujian, pengucapan syukur, doa yang menjadi pujian yang dia nyanyikan dan menari. Coba. Nah, ini adalah puncak dari doanya yang bahkan nggak minta apa-apa. Dia hanya memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menari dan menyanyi dan menari. Nah, lalu perjalanannya dilanjutkan, mereka jalan dari Laut Tebrau, mereka sampai di Marah. Israel kehausan, 3 hari nggak dapat air. Nyampe air, airnya pahit. Bersungut-sungut kepada Musa, minum apa ini? Kemudian Musa berseru kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan respon? Tuhan cuma nunjukin mungkin apa ya jari Tuhan muncul tuh gitu. Enggak. Mungkin dalam hatinya saja Tuhan menunjukkan sesuatu kepadanya sepotong kayu. Dan Musa peka. Ya, enggak ada suara. Enggak ada, tapi sesuatu bergerak di hatinya. Dan Musa ambil kayu itu, dilempar ke air.
Ya, dia nggak perlu tanya Tuhan lagi ngapain gitu, dia sudah tahu dan dia air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sana Tuhan mencoba mereka. Ya, peringatan dan janji Tuhan untuk ketaatan. Tuhan bilang kemudian, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Musa nggak minta kesembuhan, Bapak Ibu. Musa tidak minta, aku sakit Tuhan, sembuhkan aku. Enggak. Tuhan memberikan itu sebagai reward. Tuhan cuma bilang, kalau engkau memasang telingamu, aku kasih kamu kesembuhan. Gak usah minta. Tuhan kasih tahu Musa apa yang harus dia lakukan. Dia tahu, tinggal cemplungin kayu itu. Ya. Nah, Tuhan kemudian menyediakan 12 mata air dan 70 pohon kurma yang kita tahu itu sebuah miracle ya. Bisa kasih makan 2 juta lebih orang Israel. Dan cukup selama 3 minggu mereka di situ. Nah, lalu kita lanjutkan dia di Masa dan Meriba, kembali udah lewat dari Elim, jalan lagi, haus lagi gitu ya, bersungut-sungut lagi kepada Musa, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir dan membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan, katanya. Nah, kali ini dicatat apa kata Musa. Apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempar aku dengan batu. Musa kembali mengalami krisis kepemimpinan. Ya, orang Israel ini mempertanyakan dia terus, jadiin kambing hitam terus, dan karena orang Israel nggak berani salahin Tuhan. Melihat Tuhan demikian dahsyat, mereka cari kambing hitam, Musa melulu yang kena. Nah, sehingga kita lihat perjalanan doa Musa di sini di bagian kelima. Musa datang kepada Tuhan. Dia berseru pada Tuhan apa adanya, ngadu apa adanya. Tapi dia tidak menyalahkan Tuhan lagi atas kesulitan ini. Dia nggak bilang, tuh kan kau sih bawa bangsa ini lewat padang pasir nih, kan ngeluh lagi kan, enggak. Dia cuma datang kepada Tuhan, mengadu, apa yang harus aku lakukan? Sebentar lagi nih kena lempar batu nih aku nih Tuhan. Nah, dia cuma datang mengadu apa adanya, tapi tidak salahkan Tuhan lagi. Ya, tapi dan dia bertanya, apa yang aku harus lakukan? Nah, ini adalah sebuah doa yang mencari jawaban Tuhan. Mesti lakukan apa Tuhan? Dia nggak bilang ini, aku lakukan gini ya Tuhan, berkati. Enggak. Dia bilang mesti lakukan apa? Dia tanya Tuhan. Dia mencari jawaban Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan akan aku lakukan. Luar biasa ya, perjalanan dan doanya beranjak menjadi doa yang bertanya dan mencari kepada Tuhan. Dan Musa patuh pada semua firman Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, berjalan di depan bangsa itu. Bawa berapa orang di antaramu, ya, dari antara para tua-tua Israel, bawa tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil itu dan pergi. Terus Tuhan bilang apa? Aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu Horeb itu, lalu kau pukul gunung batu itu, keluar air, bangsa dapat minum. Demikian diperbuat Musa, di depan mata tua Israel. Jadi respon Tuhan apa? Tuhan bilang, diteguhkan kembali. Berjalan sekarang Musa, ya. Engkau adalah pemimpin. Ya, Musa meneguhkan Musa, mamerin Musa di depan mata tua-tua Israel. Ya, hebat ya. Jadi kalau doa kita itu benar ya, Tuhan meneguhkan dan menghormati Musa sebagai pemimpin. Tuhan bahkan bilang, aku berdiri di sana di depanmu. Dia sambut Musa, dia angkat Musa di depan mata tua-tua Israel. Makanya dicatat di situ, demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Tuhan pamerin, Noh, ini pemimpinmu, berjalan di depan. Ya, dan tunjukkan siapa pemimpin yang aku pilih. Itu yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Nggak masalah itu haus. Nah, lalu masuk ke perang nih. Perang nih, orang Israel bersama melawan Amalek ya. Amalek itu berarti daging, artinya memang daging. Jadi ini adalah peperangan antara umat Tuhan dan kedagingan. Ya, respon Musa, ya, waktu disuruh perang nih kan, nggak disuruh perang, ada orang Amalek datang, mereka harus berperang. Musa beresponnya adalah dia utus Yosua.
Pilih orang-orang pergi berperang ke sana. Yang kedua, Musa, Harun, dan Hur naik atas bukit, memegang tongkat Tuhan dengan tangan diulurkan seperti bocah yang meminta tolong kepada bapaknya. Bocah yang minta gendong sama bapaknya. Itu posisinya Musa ya, lugu gitu. Dia nggak nyangka nih, mungkin dia pikir wah angkat tangan gini 5 menit perang selesai. Nggak taunya sampai malam kan gitu, pegel tangannya. Nah, dan dia memastikan tangannya itu tetap dinaikkan kepada Tuhan. Harun dan Hur terpaksa harus menopang tangannya seorang di satu yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam dan akhirnya Israel menang. Di sini kita lihat perjalanan doa Musa berikutnya. Satu, ini untuk tujuan yang sama. Ya, untuk tujuan yang sama, untuk menang perang. Doa itu bukan pengganti perjuangan. Engkau harus tetap berperang dan engkau tetap harus berdoa. Doa bukan substitusi, tapi komplementari dengan berperang, ya, dengan perjuangan. Jadi tangan untuk berdoa dan tangan untuk bekerja. Ya, perjuangan harus dilakukan dan berdoa dia harus dilakukan. Jadi perjuangan harus dilakukan dengan berdoa. Ada kata-kata yang bilang ora et labora ya, berdoa dan bekerja. Jadi keduanya harus dilakukan bersama-sama, bukan ganti. Aku udah doa, udah terus tunggu-tunggu aja. Nggak bisa begitu. Engkau harus berjuang dan engkau harus berdoa. Keduanya dilakukan bersama-sama secara persisten. Terus angkat tanganmu, terus angkat pedangmu, gitu ya, dan sama-sama sampai petang, sama-sama memenangkan peperangan. Ya, prinsip yang digunakan di sini adalah baik untuk individu ataupun untuk umat. Ya, seperti dalam kasusnya Musa, dia berdoa, Yosua berperang. Mungkin dalam kasus kita pribadi adalah kita yang berperang, kita juga yang berdoa. Ya. Ini dia. Jadi Musa angkat tangan di bawah sana nih, kecil-kecil di sini nih. Ini Yosua lagi berperang dan Yosua bisa lihat Musa lagi berdoa untuk dia. Ya. Nah, lalu pasal 32. Ini kita sudah mau masuk ke 3 pasal terakhir ya. Keluaran 32. Nah, ini terjadi sebelum Musa melihat kebejatan Israel. Ingat ya, dia di atas bukit, lalu di atas gunung Sinai, terus Tuhan bilang, turun Musa. Ini Israel kurang ajar ini, menyembah anak lembu emas. Nah, Musa belum lihat, Tuhan sudah lihat. Nah, di sini Musa belum lihat, tapi dia sudah mencoba melunakkan hati Tuhan. Ya, dan dia berkata, mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umat yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dan kekuatan yang besar dengan tangan yang kuat. Dia nggak bilang lagi, mengapa Tuhan kebengisanmu? Nggak begitu ya, kan dia tadi tuduh Tuhan bengis, karena enggak. Dia bilang, Tuhan, kenapa murkamu bangkit terhadap umatmu yang engkau sudah bawa dengan kekuatanmu yang besar, Tuhan, dengan tanganmu yang kuat, Tuhan. Dia tahu Tuhan mampu, Tuhan kuat. Ya. Dan mengapa Tuhan? Tuhan sudah tenggelamin nih si Mesir nih. Apa Mesir itu tidak akan berkata, Tuhan ya bawa keluar ya dengan maksud menimpakan malapetaka dan bunuh mereka di gunung. Terus dimusnahkan. Musa bilang, berbaliklah dari murkamu ya Tuhan yang bernyala-nyala itu, menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingat Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Israel, dengan Yakub hamba-hambamu itu. Ya, itu orang-orang yang menjadi hamba-hambamu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya berselama-lamanya. Jadi perjalanan doa Musa berikutnya nih, bagian 7 kita lihat ya. Dia sadar bahwa dia imam dan dia pemimpin untuk memohon untuk pada umatnya. Dia bersimpati kepada orang Israel ya, yang nantinya dia tahu benar-benar the sinners gitu ya. Nah, lalu dia mulai menempatkan dirinya ya, bukannya sok, tetapi dia tahu dia orang yang kenal Tuhan. Dia udah melihat Tuhan 2 tahun berjalan ini ya. Udah kenal, tiap hari Tuhan kasih perintah, tiap hari Tuhan taruh firman di mulutnya, tiap hari Tuhan tunjukkan rencana. Dia tahu, dia kenal Tuhan. Dia membela nama Tuhan di depan bangsa-bangsa. Dia bilang, Tuhan, nanti namanya jelek Tuhan.
Dia mengokohkan karakter Tuhan sebagai Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dia udah kenal Tuhan. Dia nggak mungkin belain Israel dan memohon sama Tuhan kalau dia nggak yakin Tuhan itu pengasih. Kalau dia nggak yakin nih, dia pasti akan bilang, oh, Tuhan marah. Udah sembunyi aja dah, pasti bentar lagi geledek keluar, kan gitu. Karena dia tahu Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya, dia berani untuk ngomong. Dan dia ingetin, engkau itu karakternya Tuhan. Engkau itu adalah orang yang, bukan orang, pribadi yang berlimpah kasih setia, dan pegang janji. Nggak mungkin. Nah itu dia ya, yang engkau akan memusnahkan. Dan betul, karena ini adalah Tuhan menguji dia kan. Dan Tuhan menyesal. Dan karena malah petaka dirancangkan umatnya. Nah ini kita udah bahas di waktu kita di Keluaran ya. Jadi Tuhan menghargai Musa dan menghargai input Musa sebagai hal yang baik dan berharga. Dan Tuhan di sini seolah-olah menyesal. Ya, padahal ini ujian bagi Musa dan Musa lulus. Ya, dan Tuhan tidak malu untuk nunjukin dalam tanda kutip penyesalannya itu. Nggak tanpa malu. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah angkat si Musa ini dan anggap dia sebagai temannya. Kita nggak malu lagi mungkin ngupil di depan teman kita, karena teman gitu loh. Ya, dan kira-kira begitu. Tuhan tidak malu untuk menunjukkan penyesalannya. Dan karena dia tahu, Musa juga tahu aku gitu. Dan ini adalah ujian bagi Musa dan Musa lulus. Ya, nah. Tetapi nih ketika si Musa nih sesudah dia lihat kebejatan Israel udah turun nih ke bawah, waduh gitu ya, gitu ngelihat anak lembu dibanting tuh loh batu, pecah loh batu sama dia ya. Nah setelah dia giling itu anak lembu sudah mati ini 3.000 orang, lalu dia gelisah si Musa dan dia datang kembali kepada Tuhan besok paginya dan dia berkata, bangsa ini memang telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Tapi sekarang, sekiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika engkau tidak mau, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Ya, kita lihat ya perjalanan doa Musa berikutnya. Musa peka. Dia kenal Tuhan. Dia tahu hati Tuhan sekarang. Dan kenapa dia balik lagi sama Tuhan? Toh dia sudah musnahin tuh anak lembu emas, toh dia udah giling, udah suruh minum semua, udah jadi kotoran semua, kan gitu. Dia tahu hati Tuhan. Dia tahu Tuhan itu berduka, hati Tuhan itu yang penuh welas asih itu, tetapi di satu sisi menuntut ke standar kekudusan, itu nggak bisa kompromikan dosa. Jadi Tuhan itu pasti ada satu kedukaan besar dalam hati. Umat Israel ini, umat kesayangannya, yang dia ingin sayangi dengan luar biasa. Umat kurang ajar ini melakukan dosa besar. Mereka berselingkuh hati dan fisik. Mereka hianati kesetiaan Tuhan. Dia nista kekudusan Tuhan dengan benar-benar melakukan perzinahan di depan anak lembu emas itu. Hati Tuhan itu berduka dan Musa itu kenal dan dia tahu hati Tuhan ya, dan dia datang dan dia bilang, Tuhan benar dosa gede banget gitu, dan dia bilang, Tuhan ampuni Tuhan. Terus yang luar biasa di sini dia bilang, jika Tuhan gak dapat ampuni mereka, aku Tuhan ambil sebagai gantinya, hapus namaku dari buku kehidupan. Wow, ya. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itu yang akan kuhapus dari kitab kehidupan. Ya, tapi sekarang pergilah sekarang, tuntun bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Berjalanlah malaikatku, akan berjalan malaikat di depanmu. Tapi hari pembalasanku, aku akan membalas dosa mereka kepada mereka. Demikian Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Jadi keadilan Tuhan menuntut harga yang sama. Jadi Tuhan nggak bisa pakai Musa. Tuhan nggak bisa ambil Musa untuk gantiin orang Israel, itu nggak bisa. Karena apa? Karena Musa juga orang berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang kita tahu bisa gantiin kita.
ya dalam menanggung hukum dosa. Nggak ada orang lain. Nah, di sini kita lihat nantinya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang belas kasihannya, kasih setianya demikian. Dia ingat kita dan dia tahu Musa nggak bisa. Dia turunkan anaknya sendiri untuk gantiin kita. Karena satu-satunya orang yang bisa, pribadi yang bisa menebus kita adalah anaknya Tuhan sendiri yang tiada dosa untuk bisa gantiin kita. Ya. Nah, Tuhan meneguhkan panggilan Musa sekali lagi. Dia bilang, pergi, tuntun bangsa itu. Luar biasa ya. Tuhan tetap bilang, pergi Musa, percayakan pada Musa, lu pimpin tuh bangsa, jalan. Dan Tuhan bilang, aku utus malaikat berjalan di depanmu. Jadi engkau akan dilindungi juga, engkau tidak akan jadi biang kerok sama Israel lagi, ya, engkau nggak akan jadi kambing hitam terus kasihan, gitu ya. Engkau dan malaikat itu akan memastikan perjalanan ini berhasil, ya. Dan Tuhan menghargai Musa. Dan ketika Musa bilang, Tuhan kasihan, Tuhan hargai. Dan Tuhan bilang, oke, aku tunda hukumannya. Ntar ya, hukum ya. Gitu. Nah, Keluaran 33. Tuhan suruh berangkat dari Sinai, ya, udah jalan nih. Jadi Tuhan sudah anak lembu emas tadi, Musa udah minta Tuhan ampuni, lalu Tuhan bilang, oke, sekarang jalan. Dan Tuhan bilang, aku utus malaikat untuk pimpin Israel. Israel berkabung, tanggalkan perhiasan semua. Demonstrasi mereka. Waduh, kami berkabung, kami nggak mau dipimpin malaikat, kami maunya Tuhan, kan gitu ya. Dan Tuhan bilang, tanggalkan perhiasan. Oh, Israel sudah tanggalkan perhiasan, kok disuruh tanggalkan perhiasan lagi? Ini adalah perhiasan yang tidak terlihat, bukan? Karena Tuhan tahu hati kita. Dan Tuhan bilang, tanggalkan perhiasan pembenaran diri dalam dirimu itu. Dan Tuhan kasih kesempatan Israel sekali lagi. Nah, Musa kemudian mendirikan tenda pertemuan, ya, jauh dari perkemahan. Apa maksud Musa coba? Dia tuh menyatakan, aduh aku rindu Tuhan, engkau ada bersama kami. Tapi aku tahu engkau lagi jijai bajai ngelihat orang Israel nih ya. Dan aku tahu, aduh kami ini bahaya banget, kekudusanmu tuh bisa bikin kami mati semua. Makanya dia bikin tendanya jauh. Tapi menunjukkan aku rindu Tuhan dan aku mengerti standar kekudusanmu. Aku bikin jauh-jauh. Ya, agar engkau tetap ada. Walaupun tidak dekat dengan kenajisan Israel ini. Lalu berkata Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku pimpin bangsa ini, tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Engkau telah berfirman, aku kenal kamu, bahkan sampai namamu aku kenal, dan engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka oh Tuhan, jika aku mendapat kasih karuniamu, ajarkan aku jalan-jalanmu Tuhan. Supaya aku kenal engkau dan aku boleh terus berkenan di hatimu. Ingat Tuhan bahwa bangsa ini adalah umatmu. Nah di sini kita bisa lihat ya dari doa ini perjalanan imannya Musa lagi, perjalanan doa ya. Jadi Musa bilang, aku mau Tuhan dan aku akan tetap mau menjalankan perintahmu dengan sepenuh hatiku. Ya. Engkau suruh pimpin bangsa ini, aku jalanin Tuhan, aku mau. Tetapi aku menyadari Tuhan, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau pemimpin yang sempurna, yang mengenal umatmu, mengenal jalan-jalanmu. Ajarkan aku Tuhan, aku butuh Engkau. Ya, nah respon Tuhan jawab, aku sendiri yang akan membimbing Engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Di sini Tuhan kayak comeback gitu atas doa Musa. Atas doa Musa, Tuhan comeback. Yang tadinya cuma mau kasih malaikat, di sini Tuhan comeback karena Musa bilang, aku butuh Engkau Tuhan. Kalau enggak aku ini bisa sesat Tuhan. Aku setia, aku mau jalanin, tapi aku butuh Engkau Tuhan. Ya, nah lalu ayat 15 dan 16 respon Musa, jika engkau tidak membimbing, jika engkau sendiri tidak membimbing kami Tuhan, kalau engkau tidak ada Tuhan, jangan suruh kami berangkat Tuhan, karena orang tahu, bagaimana orang tahu bahwa aku dan umatmu ini telah mendapat kasih karuniamu, kecuali engkau hadir, engkau berjalan bersama-sama dengan kami, apalagi yang dapat membedakan aku dan umatmu ini dari segala bangsa yang ada di bumi ini. Kami ini cuma punya Engkau Tuhan, dan itu yang membedakan kami
Nah, begitu dia ngomong ya. Jadi kita bisa lihat nih perjalanan doanya, dia mengajukan sebuah permintaan yang berani, tetapi tulus, teguh gitu, konsisten dan persisten. Dia tulus, dia nggak pura-pura, dia nggak, waduh, gimana ya cari hati Tuhan ini, terus mengada-ngada. Enggak, dia benar-benar bilang, jika engkau nggak pimpin kami Tuhan, jangan suruh kami jalan. Nggak mau kami jalan Tuhan, karena engkau pemimpin kami satu-satunya. Terus bagaimana orang bisa tahu kami ini dapat kasih karunia kalau engkau tidak berjalan bersama kami? Ini kami dikutuk kalau kami tidak jalan, tidak ada engkau. Jadi dia menyampaikan nggak pura-pura pengharapannya dan kebergantungannya pada Tuhan semata. Dan pernyataan ini menunjukkan kekonsistenan dan persisten. Dia kenapa konsisten? Dia bilang gini, ini misi Tuhan kan? Kami ini Tuhan pilihkan, Tuhan panggil untuk menjalankan misi Tuhan. Kami ini imamat rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Tuhan. Dan engkau adalah Tuhan, Tuhan kami. Dan kami Israel ini, umat. Kami nurut, mestinya ada engkau. Kami baru dikatakan umat Tuhan kalau Tuhan yang pimpin. Kalau enggak, kami namanya umat malaikat, bukan umat Tuhan. Ya. Nah, kehadiranmu, penyertaanmu Tuhan, hanya itu, semata-mata itu anugerah terbesar satu-satunya, nggak ada lagi dalam hidup kami. Dan kehadiran dan pernyataan itu bukti satu-satunya, kesaksian hidup satu-satunya bagi bangsa lain. Kami tidak bisa andalin yang lain, kami tidak punya yang lain, hanya kehadiran dan penyertaan itu satu-satunya. Dan Tuhan jawab, aku akan melakukannya, ya, bahkan sampai hal-hal kecil yang kau minta, karena engkau berkenan kepadaku, aku mengenalmu juga namamu. Wow, ya. Nah, kita sampai di bagian hampir terakhir, satu lagi. Nah, di ayat 18, permintaan Musa. Tuhan, setelah Tuhan jawab, ini engkau berkenan kepadaku ya, dan aku mengenalmu sampai namamu, apa lu minta apa yang kecil gua akan kabulkan, kata Tuhan. Begitu, Musa minta apa? Perlihatkan kiranya kemuliaanmu kepadaku. Buset nggak Musa ya, yang tadinya dipanggil Tuhan tutup muka nih, sekarang bisa bilang perlihatkan kemuliaanmu kepadaku. Perjalanan Musa bagian 10 nih ya, ini suatu permintaan yang berani, doa orang yang berjalan lama dan dekat dengan Tuhan. Saya mungkin perlu membuat tanda kutip dalam lama, karena ini nggak lama, 2 tahun. Ya. Tapi dia dekat dengan Tuhan. Dan sekarang dia mau lihat Tuhan. Ya, dan respon Tuhan apa? Aku mau, kata Tuhan, boleh. Tuhan tidak melecehkan permintaan Musa. Ya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku di depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Bisa nggak sebenarnya? Nggak bisa. Ya, tapi Tuhan menunjukkan aku mau. Dia tidak melecehkan Musa. Ya, tapi Tuhan bilang kemudian, aku tahu keterbatasanmu. Ya, engkau tidak tahan pandang wajahku. Sebab orang yang pandang wajahku tidak bisa hidup. Ya, tapi engkau istimewa di mataku dan aku mengasihimu, aku akan memenuhi kerinduanmu. Nah, Tuhan bilang ada satu tempat di dekatku, ya, di mana engkau dapat berdiri di celuk gunung itu. Kemudian kemuliaanku akan lewat, aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Aku tudungi dengan tanganku sampai aku jalan lewat. Kemudian aku akan tarik tanganku, engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. That's the best that I can do for you, Moses. Begitu kira-kira, luar biasa respon Tuhan ya. Jadi ketika Moses boten-boten nih minta yang Masya Allah gitu, boten-boten banget gitu ya, Tuhan jawab, aku mau, tapi aku tahu keterbatasanmu, tapi engkau istimewa, gua jalanin juga deh, aku kasih sedikit, biar berasa. Ya, nah di sini kita lihat ya, di ayat 34, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskan segala firman yang berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan Israel.
Saya cari-cari gambar Musa ya. Ini ada satu lukisan yang menurut saya cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena saya lihat lukisan ini menunjukkan wajah orang yang confident gitu. Orang yang berani memandang ya. Dan Tuhan mempercayakan misinya 100% pada orang seperti ini. Orang yang kenal Tuhan, orangnya tenang. Ya, pede dia. Ya, dan Tuhan mempercayakan misi 100% kepada Musa. Dan Tuhan meneguhkan perjanjian pada umatnya. Tahu nggak, ketika kita disuruh bikin tulisan, itu adalah ya sampai ada penerjemah tersumpahkan kan gitu ya. Karena harus disumpah dulu baru bisa menulis. Nah, Tuhan itu suruh Musa tulis. Kalau Musa salah tulis nih, wah kacau balau ini. Ini akan terus-menerus dipakai sampai Alkitab kita sekarang. Ya, kita harus terima kasih karena Tuhan percaya pada Musa dan Musa tidak menyalahgunakan kepercayaan, bahkan tidak ada salahnya. Dan Tuhan pimpin dia. 100% misi Tuhan dikasih ke Musa, ditulis sama Musa. Ya. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam, tidak makan roti, tidak minum air, dan dia menuliskan pada loh itu segala perkataan, perjanjian, yakni ke-10 firman. Musa ya, menikmati kebersamaan sama Tuhan sebagai anugerah terbesar. Bagaimana orang bisa 40 hari nggak 40 makan kalau dia nggak melihat kebersamaan dengan Tuhan, itu suatu anugerah terbesar. Siapa yang mau puasa 2 hari 2 malam? Pusing kepala. Ini Musa, nggak makan nggak minum 40 hari 40 malam. Dia mau banget karena itu kebersamaan sama Tuhan itu adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Dan Tuhan mencukupkan Musa. Ya, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak perlu yang lain, hanya Tuhan semata. Dan Musa mengalami itu. Wow, ya. Jadi coba kita lihat sebuah transformasi perjalanan doa Musa. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh itu ada di tangan dia ya. Dia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit wajahnya bercahaya karena ia telah berbicara kepada Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu, saya memulai dari pasal 3. Musa seolah-olah bilang gini, Tuhan, jangan panggil aku. Engkau bisa jalan tanpa aku. Aku ini siapa? Kan gitu. Dia concern terhadap kekurangannya, kelemahannya, ketidakcukupannya. Engkau Tuhan bisa jalan tanpa aku. Ya. Saat Tuhan panggil, Musa tutup mukanya. Dia malu dan dia merasa asing. Lalu kita lihat pasal 33. Tuhan, aku mau, tapi aku membutuhkan pertolonganmu. Beda ya? Tadinya, engkau bisa jalan sendiri tanpa aku. Ini enggak, Tuhan aku mau, aku tahu engkau suruh aku. Aku mau, tetapi aku enggak bisa jalan sendiri Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Beda ya? Nah, concernnya pada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Jadi bukan kepada kelemahanku, tapi tanpa kekuatanmu itu Tuhan. Pekerjaan besar ini tidak bisa aku lakukan. Tapi dengan kekuatanmu yang besar itu, aku pasti bisa. Aku pasti dimampukan. Dan aku mau, tapi aku butuh pertolongan. Ya. Nah, kita lihat lagi pasal 34. Belum selesai ternyata. Pasal 34. Dia bilang apa? Tuhan, aku siap. Ya, ketika dia turun nih, bawa kedua loh hukum, yang tulis nih, aku sudah siap mendengar. Dan aku sudah siap melakukan misimu. Gagah perkasa, Musa turun. Concernnya apa? Gak ada concern lagi. Gak punya concern dia. Dia percaya penuh, dia tahu kekuatan Tuhan pasti nyertain dia. Gak perlu lagi dia minta-minta. Tuhan pasti melengkapi dia. Dan wajah Musa memancarkan kemuliaan Tuhan. Ketika dia udah tahu, aku nggak perlu minta lagi. Karena Tuhan pasti menyertai aku. Dia sudah menjadi sahabat Tuhan yang dekat. 2 tahun Bapak Ibu. Perjalanan doa Musa yang luar biasa ini. Ya, dan kita tahu di akhir pasal 40,
Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikian dia lakukan. Terus kita selesai kitab Keluaran kan. Nah, sehingga ada 3 hal tentang doa. Ya, di bagian kesimpulan saya. Nomor 1 adalah doa itu adalah respon. Doa itu respon. Ya, Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang inisiator, Tuhan yang panggil. Ya, Tuhan yang panggil, Dia yang memanggil, ada yang dipanggil. Nah, doa itu adalah respon. Bagaimana kita meresponi? How to respond? Panggilan menentukan kualitas relasi yang dibangun. Ya, jadi bagaimana kita menjawab Tuhan? Ya, seperti Musa, dia jawab, aku di sini, ya mati. Ya, atau Angeline, terus cuma Nah, ya, jadi bagaimana kita meresponi panggilan? Cuman lihat doang, terus pura-pura nggak dengar gitu. Ya, nggak akan lanjut tuh relasi. Tapi kalau Angeline, oh iya, ada apa? Apa yang bisa aku bantu? Ngobrolnya akan melanjutkan kualitas relasi itu. Jadi ketika kita dipanggil, Bapak Ibu, bagaimana engkau, aku meresponinya, itu akan menentukan kualitas relasi yang akan dibangun berikutnya. Jadi kita tunjukkan ada kerinduan kita, ketertarikan kita, kesungguh-sungguhan kita, dan menyiapkan diri. Ya, mungkin Tuhan belum panggil nih, tapi kalau kita udah siap nih, dipanggil, siap, yes, lanjut kan gitu, adalah hal yang penting di dalam meresponi Tuhan. Jadi coba perhatikan sekarang, di mana kerinduanmu? Di mana ketertarikanmu? Apakah engkau tertarik dipanggil sama Tuhan? Atau jauh-jauh? Ada satu teman yang bilang begitu. Dulu aku jadi Kristen sengsara banget katanya. Terus dia kerja, dia jadi orang sekuler gitu ya. Duitnya sekarang banyak. Dan dia takut jadi orang Kristen lagi, karena dia takut melarat lagi. Nah itu dia. Jadi hati-hati, coba perhatikan di mana kerinduanmu. Apa engkau sungguh-sungguh rindu dipanggil Tuhan? Ya, apakah dipanggil Tuhan itu benar-benar harus jadi hamba Tuhan full timer? Kalau saya bilang iya, jadi hamba Tuhan full timer di tempat yang Tuhan tetapkan. Apakah engkau pengusaha? Jadilah pengusaha yang 100% taat sama Tuhan. Apakah engkau guru? Jadilah guru yang 100% taat sama Tuhan. Apakah engkau seperti saya, profesional? Jadilah profesional yang 100% taat sama Tuhan. Jadi jangan bilang, oh kita cuma melayani di gereja. Saya enggak melayani di gereja nih. Ya, seperti Bible class ini bukan satu pelayanan yang di bawah gereja gitu kan. Ini adalah sebuah panggilan yang Tuhan taruh untuk saya sharingkan kepada orang yang sama-sama kita mau belajar gitu. Makanya kita yang mendengarkan, yang ikut Bible class ini bukan datang dari satu gereja, karena ini bukan under gereja. Dan ini bukan untuk mendirikan satu gereja, enggak. Tetapi kita sama-sama dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Itu tujuan utamanya. Jadi kerinduan kita, ketertarikan kita, kesungguhan hati kita, dan kesiapan kita, itu penting dalam meresponi panggilan Tuhan. Ya, nah semua ini membantu kita kualitas relasi seperti apa yang mau kita bangun dengan Tuhan. Ya, nah, bagaimana kita memulai percakapan pribadi dengan Tuhan, one to one, ya, apalagi mungkin latar belakang background kita beda-beda. Ada orang yang mungkin tidak dekat dengan orang tua, susah gitu ngomong sama Tuhan. Tetapi Tuhan merindukan itu ada ngomong pribadi, one to one. Kamu nggak ngomong pun sebenarnya Tuhan tahu, tetapi Tuhan menunggu engkau ngomong. Karena Tuhan mau kita tuh datang secara orang dewasa, tidak tebak-tebakan gitu. Tapi ngomong. Lah, terus relasi kita itu, pikirkan ya, Tuhan itu tuh rindu memanggil kita. Dan kita tuh tahu, oh iya ini panggilan untuk aku khusus. Seperti Musa itu ditunjuk khusus untuk umat Israel. Ya, dan yang ketiga adalah dalam doa kita ini, kita berespon, kita berelasi, harus ada reference, ada rasa hormat, ada rasa kagum, dan saya nggak bilang takut ya, karena takut itu kayak terancam gitu, enggak, sungkan sebenarnya,
Jadi kalau kita hormat tuh kita tuh sungkan, ada nggak enak hatinya. Jangan begitu karena sungkan gitu. Sama seperti di depan orang yang kita hormati, sungkan sama orang tua kita tuh sungkan, bukan takut. Ya, takut itu kalau kalau tikus kita gebukin, nah tikusnya takut sama kita kan gitu. Ini enggak, sungkan. Tikus nggak sungkan sama kita, takut iya. Nah, kita sungkan ya. Jadi Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Tuhan adalah pencipta yang agung, bukan supermarket. Kalau kita hari ini memperlakukan Tuhan sebagai supermarket, bertobatlah. Ya. Tuhan adalah sumber perlindungan, naungan yang teduh. Ya, dia bukan personal bodyguard. Aku mau jalan nih Tuhan, tolong lindungi, sampaikan aku di tempat selamat. Ya, itu namanya foreigners kan gitu ya. Tuhan itu sumber perlindungan, tapi jangan lakukan dia sebagai personal bodyguard. Harus ada sungkannya, ya. Tuhan adalah sumber kesembuhan. Jangan sedikit-sedikit ngomong nama Tuhan dengan sembarangan dan menjadikan itu mantra atau jimat. Jangan, ya. Tuhan adalah sumber keadilan. Jangan apa-apa menyebut nama Tuhan seolah-olah Tuhan itu pengacara bayaran. Sungkan sama Tuhan, hormat dan kagumi dia, karena dia bukan pengacara bayaran. Ya, ingat bahwa Tuhan adalah pribadi yang besar, maha dahsyat, tetapi dia juga pribadi yang imanen, pribadi yang dekat dengan kita. Tuhan transcendent dan juga imanen. Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat, juga Allah yang dekat dengan kita. Jadi dia dekat, dia pengasih, dia tahu, dia mengenal, tetapi jangan sembarangan sama Tuhan. Sungkan sama Tuhan, hormat dan kagum karena dia Allah yang maha dahsyat. Ya, jadi Bapak Ibu, sekarang saya cuma mau mengajak gini. Kita harus belajar untuk melihat bagaimana isi doa kita. Ya, kalau kita ibadah di gereja ada liturginya kan, dari salam, pujian pengagungan, pengucapan syukur, pengakuan dosa, penyesalan, pertobatan, kerinduan untuk dipimpin, permohonan untuk diri dan orang lain, peneguhan panggilan dan kesiapan untuk diutus. Pertanyaannya, liturgi itu diatur sebenarnya adalah ungkapan kerinduan kita berelasi dengan Tuhan, bukan? Nah, isi doa kita seharusnya juga menunjukkan kerinduan kita berelasi dengan Tuhan. Kita mengagungkan dia, mengucap syukur, kita mengaku dosa kita menyesal, kita mau bertobat, kita rindu dengan pimpinan Tuhan, kita minta Tuhan tolong untuk diri kita dan untuk keluarga kita, untuk orang lain juga. Ya, dan kita diteguhkan kembali panggilan, yes Tuhan saya mau pergi, Tuhan saya mau kerja hari ini, saya akan menjadi saksimu dan aku siap untuk memberitakan, menyatakan dirimu di tempat pekerjaan. Nah, dan ingat Bapak Ibu, isi doa penting, bagaimana ngomonginnya itu juga penting. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah engkau bisa menyapa Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus dengan gayamu sendiri yang tetap sungkan dan tidak sembarangan, tetapi sangat dekat? Siapa panggilan pribadimu kepada Allah Tritunggal kita ini? Ya, apakah kita menghargai dan menjaga standar kekudusan Tuhan? Kita tidur, berdoa sambil tidur misalnya gitu ya, selengean kan gitu. Apakah kita peka menyadari kecuekan kita gitu, ignorance kita? Apakah kita peka untuk menjauhkan hal-hal yang jahat dan najis di mata Tuhan, bukan di mata kita loh. Ya, mata kita ini udah rusak banget, di mata Tuhan. Dan menyampaikan pengenalan kita dengan lebih baik. Berani nggak menyampaikan bahwa aku kenal Engkau Tuhan. Dalam komunikasi pribadi kita tahu, oh Tuhan, karaktermu yang indah itu apa coba? Kedahsyatan karyanya dalam hidupmu apa coba? Keindahan sentuhannya apa? Kekuatan kasihnya, kebenaran firman-Nya. Jadi jangan ngomong sesuatu yang kelihatan berbunga-bunga saja tapi tidak ada artinya. Ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita mengapresiasi ketika kita melakukan sesuatu, kok jadi begini ya jalannya? Dan kita sadar, iya ini jalannya Tuhan yang pimpin loh. Nah, sadari itu. Nyatakan ketidaktahuanmu itu, kenapa begitu jadinya. Dan syukuri. Kalau kita gagal misalnya, proyek kita nggak berhasil, kenapa? Dan kita tanya sama Tuhan,
Apa yang salah? Apa yang Tuhan mau omongin? Jangan-jangan memang itu campur tangan Tuhan untuk kebaikan orang-orang yang mengasihinya, ya, Roma 8 ayat 28. Nah, sehingga saya akan tutup dengan satu doa. Saya mau ajak kita berdoa. Ini saya ambil doa ini dari lagu Sweet Hour of Prayer. Jadi lagu ini ketika saya baca gitu ya, eh, Bapak Ibu, ini ya pengalaman ketika saya menyiapkan pengajaran ini, saya selalu tanya Tuhan, lagu apa Tuhan? Ya, jadi waktu biasanya saya siapin begini, saya suka pasang instrumen, lagu-lagu hymn gitu, dan lagu ini muncul, Sweet Hour of Prayer. Lalu saya penasaran kenapa lagu ini muncul. Saya cari liriknya dan saya mendapatkan liriknya ini, dan kita baca di ayatnya yang keempat ya. Saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Manis saat berdoa, mengizinkanku menikmati penghiburanmu pada ketinggian puncak Pisgah. Satu-satunya orang yang bisa bilang pada ketinggian puncak Pisgah adalah Musa. Dan saya takjub dapat lagu ini. Wow, berarti ini Musa nyanyi gitu ya. Pada ketinggian puncak Pisgah itu adalah ketika Musa mau mati. Dan Tuhan bilang, sekali terakhir kamu naik puncak Pisgah, Gunung Nebo, kamu lihat ke sana. Itu ya, tanah perjanjian. Setelah itu kau mati. Jadi lagu ini lagu yang menceritakan kematian Musa. Ya, pada ketinggian puncak Pisgah, ku pandang rumahku, ku siapkan hatiku, ku tanggalkan jubah daging ini katanya. Ya, dan aku kembali telanjang artinya kan, dan bangkit mengejar harta abadi dan berseru saat melintas cakrawala, aku pergi sekarang, selamat tinggal, manisnya waktu berdoa. Luar biasa ya, bahasa Inggrisnya dikatakan farewell, farewell, sweet hour of prayer. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Manisnya saat berdoa yang memanggilku dari dunia yang peduli, membawaku pada tahta Bapa, menyadarkanku akan semua keinginan dan harapanku. Dalam duka dan lara, jiwaku menemukan kelegaan yang meluputkanku dari jerat amarah dan kembali menikmati waktu doa yang manis. Manisnya saat berdoa, ada sukacita dan kebahagiaan yang terpancar dari jiwa yang dibebaskan dari rasa cemas. Ada hasrat yang kuat untuk menantikan kedatangan-Mu kembali. Bergegas aku akan menuju ke tempat di mana Tuhan, Juru Selamatku, menunjukkan wajah-Nya. Dengan bersuka, aku akan mengambil tempat dan menunggunya di sana. Oh, sungguh manis waktu berdoa. Manisnya saat berdoa, sayap-sayap-Mu akan membawa permintaanku kepada Dia, kepada Tuhan yang adalah kebenaran dan kesetiaan. Mengikat jiwa yang menanti untuk diberkati, karena Dia telah membawaku mencari wajah-Nya, berakar pada firman-Nya, dan percaya pada anugerah-Nya. Aku berserah penuh kepadanya dan menunggu hadirnya saat-saat yang manis sekala berdoa. Manisnya saat berdoa, mengizinkanku menikmati penghiburan-Mu ya Tuhan. Pada ketinggian puncak Pisgah, ku pandang rumahku dan kusiapkan hatiku. Ku tanggalkan jubah daging ini dan bangkit mengejar hadiah abadi dan berseru saat melintasi cakrawala. Aku pergi sekarang, selamat tinggal. Oh, manisnya waktu berdoa. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh belajar doa dari perjalanan doa Musa yang bertransformasi sedemikian, yang Tuhan izinkan dia mengenal Tuhan sedikit demi sedikit, dan pengenalannya akan Tuhan merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kami.
Dan kami mempunyai kerinduan, ketertarikan, kesiapan, keinginan yang sama ya Tuhan. Untuk mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu, mengetahui isi hati-Mu, dan lekat kepadamu ya Tuhan. Dengarkan kerinduan kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau memuaskan hati kami. Engkau memuaskan jiwa kami. Karena Engkau adalah Yahweh, Tuhan kami yang adalah kecukupan bagi kami. Hanya Engkau saja cukup bagi kami. Pribadi-Mu satu-satunya cukup bagi kami. Kami tidak perlu yang lain. Hanya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk malam ini. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang mau mengajar kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya. Kita lanjutin. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer that calls me from a world of cares and bids me at my